terus mengutus nabi untuk menyelamatkan mereka, tetapi memang mereka bebal. Bahkan salah satu manusia kepercayaan Tuhan yaitu adalah Salomo ya. Salomo itu sibuk kawin sana sini loh. Bahkan dia berani menduakan Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan ataupun tuhan-tuhan lain, yaitu Tuhan yang disembah oleh istri-istrinya. Jadi dia meninggalkan Tuhan Israel. Nah, maka Tuhan itu berjanji kepada Yeskiel. Apa janji Tuhan kepada Yeskiel di Yeskiel 34 ya? Bahwasan aku telah mengutus para nabi, tetapi mereka itu sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Maka mulai sekarang aku akan menjadi lawan mereka. Dan aku berjanji akan mengembalakan umatku dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan. Artinya Tuhan tidak lagi menggunakan para nabi untuk menjadi perantara antara dia dengan umatnya. Ini janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan sudah mengutus para nabi untuk mengembalakan umat-umatnya, tetapi manusia masih bebal, apakah Tuhan akan terus membiarkan manusia itu berdosa? Kan tidak. Sedangkan Tuhan kan sangat membenci dosa. Kalau manusia dosa kan sudah pasti konsekuensinya adalah neraka. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan itu. Yang diinginkan Tuhan adalah manusia itu tidak boleh berdosa. Supaya apa? Supaya kelak nanti manusia itu hidup bersama-sama dengan dia di dalam surga. Ini yang diinginkan Tuhan. Tetapi pada kenyataan manusia itu sudah diutus para nabi juga mereka bebal. Apakah Tuhan akan membiarkan? Kan nggak mungkin. Apakah Tuhan akan menenggelamkan bumi karena mereka berdosa? Nggak mungkin. Dia sudah berjanji kepada Nuh. Lalu apa yang akan dilakukan Tuhan? Apakah dia membiarkan begitu saja? Kan tidak mungkin. Nah, jalan satu-satunya untuk berkomunikasi dengan ciptaan itu secara intens, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Supaya apa dia menjadi manusia? Supaya dia itu berkomunikasi dengan manusia itu ataupun berinteraksi itu secara langsung. Artinya pada zaman sebelumnya dia hanya menggunakan para nabi untuk menjadi perantara antara manusia dengan dia. Tetapi di zaman Yesus dia menjadi manusia. Dia tadi tidak lagi menggunakan para nabi. Malahan di zaman Yesus Tuhan menjadikan Maria sebagai partner. Di zaman sebelum kedatangan Yesus, di zaman nabi-nabi, Tuhan menjadikan nabi sebagai partner. Partner itu artinya melakukan karya keselamatan. Artinya dia menggunakan nabi ini sebagai partner. Tetapi di zaman Yesus tidak lagi. Tuhan menggunakan Maria sebagai partnernya untuk melakukan karya keselamatan. Kenapa dia menggunakan Maria sebagai partner? Ya karena memang dari Maria inilah jalan satunya dia harus menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Ya, supaya komunikasinya itu secara intens dengan manusia. Nah ini loh alasan Tuhan menjadi manusia. Jadi kami orang Kristen itu menyembah Tuhan menjadi manusia itu bukan asal-asalan. Jadi bagi orang Muslim itu ya, bagi orang Muslim, orang Kristen itu tidak masuk akal. Tetapi bagi kami masuk akal karena ada alasannya. Nah yang kedua kita berkaitan dengan esensi Tuhan dulu ya. Ustaz Alvan mengatakan bahwasan esensi Tuhan kita itu sama. Saya sudah katakan tadi bahwasan Tuhannya para nabi itu hakikatnya itu roh. Jadi kalau Islam mau mengimani Tuhannya para nabi, katakan Tuhannya para nabi itu hakikatnya adalah roh, bukan zat. Berkaitan dengan nama sudah saya jelaskan tadi. Di Keluaran 3 tadi Pak Sugito mengatakan itu hanya sebutan. Enggak, itu kata Tuhan, itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi kalau teman-teman Muslim mengaitkan bahwasan Tuhannya Muslim itu sama dengan Tuhannya para nabi yang disembah oleh orang Israel dan orang Kristen, saya katakan Anda keliru. Kenapa saya katakan keliru? Begini loh. Di zaman Abraham, di Kejadian 12 ayat 3, di situ Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat itu apa? Berkat artinya kasih karunia dari Allah. Artinya dari keturunan Abraham ini seluruh umat manusia akan mendapatkan kasih karunia dari Allah. Nah, ketika Abraham melahirkan dua orang anak yang namanya Ismail dengan Ishak, Ismail bukanlah anak perjanjian. Ismail itu hanya dijanjikan Tuhan kepada Abraham bahwasan dia akan dijadikan bangsa yang besar, tetapi tidak dijadikan sebagai pintu iman. Yang dijadikan pintu iman hanyalah Ishak. Maka Tuhan sudah menetapkan bahwasan Abraham, Ishak dan Yakub itu keturunan mereka itu dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Jadi bagi Tuhan seluruh umat manusia
di muka bumi yang tidak mengenal Allah, kalau mau mengenal Tuhan itu harus melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan buktinya ketika di zaman Yesus, Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Nah, dari Yesus inilah seluruh muka bumi harus mengenal Tuhan. Maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa Goim. Artinya bangsa-bangsa kafir yang di luar daripada Israel. Beritakanlah Injil ini supaya mereka selamat. Karena memang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, yaitu Yesus itulah, seluruh kaum muka bumi akan mendapatkan berkat, yaitu kasih karunia dari Allah. Jadi teman-teman Muslim tidak mengenal Mei, Tuhan. sudah 4 menit, Mei. Ya, jadi teman-teman Muslim itu tidak mengenal Tuhan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi kalian mengenal Tuhan dari tanah Arab. Tanah Arab, tanah yang tidak dijanjikan Tuhan loh. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan Tuhannya para nabi sama dengan Tuhan kalian. Oke, kalau kalian klaim-klaim saja itu urusan kalian, tetapi kami berhak untuk membantah bahwasan kalian tidak menyembah kepada Tuhannya para nabi. Itu saja, titik, silakan. Oke, silakan yang mau nanggapin. Rifa. Saya dulu, nanti setelah itu Edis baru Rifa gitu ya. Ustaz Alif, nanti aku terakhir. Ya. Baik. Gini. Silakan, Ustaz Alwan. Jadi kami tidak harus mengklaim ya. Itu orang Kristen sendiri yang dia harus lawan, dia harus benturkan itu badannya ke sana gitu. Karena Islam itu muncul di Arab dan sejarah menunjukkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Arab, mereka menggunakan Allah, kata Allah gitu. Sudah ditunjukkan bahkan sama Ustaz Alif. Saya sudah sebutkan Baba Shnoda, pastor dari Kristen Ortodoks, menjelaskan mereka Tuhannya sama dengan Muslim. Jadi kamu harus mempersalahkan paus itu, paus Kristen Ortodoks itu, ya. Nah sekarang berlanjut ke ini, sebenarnya harusnya TikTok ini kayak gini nih. Dia menceritakan tentang inkarnasi Tuhan ya, Tuhan menjadi manusia. Karena mau tidak mau itu banyak pertanyaan di situ. Apakah Tuhan putus asa sehingga dia harus turun sendiri? Apakah Israel sedemikian bejatnya? Ya. Terus hukum Taurat harus tetap berlaku kepada Israel dan yang lain boleh bebas. Ini kan terjadi diskriminasi di situ. Nah, keanehan-keanehan yang lain misalnya kayak misal perikop of adultery ya. Perikop of adultery itu meskipun itu dianggap sebagai ayat yang palsu oleh United Bible Society ya. Tapi kita jadikan inilah, anggaplah mereka percaya berita itu benar. Ya. Di situ, apa kata Yesus? Dosanya telah diampuni. Apakah peristiwa penyaliban dan resurrection, kebangkitan sudah ada? Kan belum, pada waktu itu Yesus masih jalan kiri kanan. Belum ada penembusan dosa pada waktu itu. Tapi Yesus menyampaikan dosanya sudah diampuni. Iya kan? Artinya jalur-jalur pengampunan dosa, Allah mengampuni dosa itu sejak zaman Nabi Adam, bahkan sejak Yesus ada, masih berlaku itu. Lah kalau misalkan wanita pezina itu bisa diampuni, lalu untuk apa Yesus mati lagi di situ? Karena konsep kekristenan ini memang rumit ya. Misalnya mereka katakan bahwa harus yang mati itu, persembahan itu harus dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa. Nah ini jadi problemnya di situ. Bahwa Tuhan yang Bapa yang harus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa. Tapi giliran kita tanya, berarti Bapakmu mati? Tidak, manusianya lah. Berarti siapa yang melakukan penebusan dosa itu? Manusianya apa Bapaknya? Ya Bapak, kan bingung lagi kita, muter-muter gitu terus. Jadi, saya pikir begini, kami itu bukan menolak ya konsep apa yang kalian lakukan itu karena kami mungkin agak sedikit mengedepankan akal sehatnya aja ya dengan mengkaji literasi yang ada. Kemudian tafsir eksegesis ya tentang perjanjian lama itu topik bagus, itu sudah pernah saya bahas juga di sini. Kalau kita mau bahas apakah penafsiran daripada orang-orang Kristen ketika mengutip perjanjian lama termasuk teofani ya, kemudian Ruach Malak dan lain sebagainya, itu bisa kita diskusikan. Apakah itu cocokmologi, cocok-cocokan aja ya, atau itu benar adanya? Ya segitu dulu, silakan yang lain tambahkan. Aku boleh ya? Masuk aku Ustaz Alif? Nih silakan nih lanjut habis. Udah ada dua ini. Bentar.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Di sini ada Edi sama Nyontek ya. Jadi gini, menarik apa yang disampaikan Meme Bos. Dia mengatakan perjanjian Tuhan lah, keselamatan lah. Kemudian Tuhan orang-orang akan mengenal Tuhan melalui Bani Israel. Saya akui ketika saya baca kitab Anda, memang Tuhan pernah berjanji ya. Kalau kita katakan Ishak anak yang dijanjikan, ya benar. Memang Ishak ini anak yang dijanjikan kepada Sarah. Sementara Sarah tidak melahirkan Ismail. Kita sepakati itu, tapi ada beberapa pertanyaan ya. Saya lebih ke menekankan pertanyaan Ustadz Alwan. Meme mengatakan, Tuhan sudah mengirimkan para nabi, kemudian masih juga bejat kelakuannya. Akhirnya Tuhan turun sendiri. Pertanyaannya, ketika Tuhan sudah turun sendiri, apakah manusia menjadi lebih baik semuanya? Tidak. Oh, nggak mesti harus begitu kah? Tidak mesti harus menjadi baik. Yang penting sudah tidak berdosa saja. Karena ditebus, ya kan? Ini konsep macam apa gitu kan? Tuhan kok menghilangkan dosa orang-orang dengan cara membunuh dirinya, kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena toh menjadi Kristen pun ketika diurapi oleh Roh Kudus, kalian tidak langsung jadi baik gitu. Kecuali ada ketika kalian menerima Yesus menjadi Tuhan, diurapi Roh Kudus, dan tidak ada satupun dari kalian umat Kristen ini yang lagi berdosa. Mungkin kami bisa mengatakan agama kalian itu benar karena ada Roh Kudus. Tapi ternyata ketika kalian mengatakan Tuhan telah mengutus dirinya sendiri untuk menyelamatkan kalian karena Tuhan tidak mau berdosa, apa maksudnya dengan matinya Tuhan ini melegalkan dosa pada akhirnya? Karena toh mau berdosa atau tidak, kalian tetap selamat, kan begitu? Oke, lanjut. Perjanjian. Saya akan bacakan ayat 1 Raja-Raja pasal kedua ya. Nomor 3. Ini pelan-pelan saya coba agar mudah ditelaah. Poin pertama tadi, Tuhan sepertinya putus asa, dan bahkan Tuhan sudah turun pun tidak ada satupun manusia yang langsung berubah jadi baik, tetap aja berdosa. Nah, itu poin saya ya. Atau walaupun manusia berdosa tetap masuk surga karena Tuhan yang tanggung kan dosanya. Ini konsep macam apa ya? Silahkan kalian telaah dengan akal sehat sendiri. Janji Tuhan dalam dalam 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 2. Aku ini akan menempuh jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anak lakimu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan putus dari tahta kerajaan Israel. Kita bicara tentang Raja Israel ya. Tuhan bilang begini, ini bahasa gamblang aku ya. Tuhan kasih janji, tapi bersyarat. Kalau kalian mengikuti semua aturanku, janjiku akan kutepati. Kan begitu tuh. Kalau kita lihat Yesaya pasal ke-5 ayat 7, apa kata Tuhan? Bani Israel adalah pohon anggur kesukaan Tuhan, kebun kesukaan Tuhan. Ditunggu keadilan yang ada hanya keonaran, ditunggu keadilan yang ada hanya kealiman. Baca Yesaya pasal 5 ayat 7. Sorry kalau saya ada beberapa kata yang salah di situ. Silakan dibaca saja. Artinya, ketika Tuhan sudah mengatakan seperti itu, tiba-tiba diingkari sama Bani Israel yang adalah anak-anak yang kata kalian adalah orang-orang perjanjian. Terus Tuhan masih menepati janjinya gitu. Lah ngapain dia ngomong begitu di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 ini? Berarti dia cuma basa-basi aja ngomong, nggak ditepati setiap omongannya. Dia lah yang bilang, kalau kalian hidup berdasarkan firmanku, berdasarkan ketentuanku melalui hukum yang kutetapkan, maka kalian akan berikan janjiku gitu. Nah masalahnya kan udah diingkari. Bahkan Musa sendiri mengatakan, selagi aku hidup saja kalian berlaku sangatlah busuk. Apalagi tegak tengkuk. Apalagi setelah aku mati, kata Musa. Loh. Kok Tuhan menepati janjinya? Padahal Tuhan sendiri yang bilang. Mari kita baca lagi dalam ulangan pasal dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 18 sampai 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa-bangsa besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya, ingat ini poin saya ya, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan. Kalau Bani Israel hidup dengan baik menurut hukum Torah, Tuhan akan penuhi janji. Loh,
Kok Tuhan masih memenuhi janji sementara Bani Israel tidak hidup dalam hukumnya? Bahkan menurut Kristen, Tuhan memberikan kitab Torah itu agar supaya manusia bahkan lebih mengenal dosa lagi. Bahkan iman kalian menyatakan tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Torah. Bahkan kalian mengatakan bahwa manusia ini pasti akan berdosa. Loh, Tuhan ini macam apa kok? Tuhan, kalian lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan mengatakan kalian bisa kok hidup asal kalian hidup di bawah aturanku, kalian akan aku berikan janjinya. Kata kalian apa? Nggak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Torah. Ya kalau begitu Tuhan nggak akan memberikan janjinya. Kan begitu poinnya gitu. Jadi wajar kalau Tuhan mengambil bangsa lain untuk diberkati. Ini termaktub dalam surah Al-Baqarah. Maka Allah memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memurkai siapa yang Dia kehendaki. Bukan kehendak kalian yang Tuhan ikuti gitu loh. Ya. Nah, satu lagi, bahkan dalam surah Al-Baqarah, kalau kita baca aku bacakan ya, ada korelasi sebenarnya di dalam surah Al-Baqarah. Bentar. Nah, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-63 ya. Ayat ke-63, kita baca dulu sedikit mana ini ayatnya. Sabar ya, satu ayat ini aku selesai. Satu ayat ini aku bacakan dalam Al-Quranku aja ya. Bentar aku buka Al-Quran dulu. Surah Al-Baqarah ayat 63. Ini korelasinya ya. Ini pernyataan Al-Quran ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia nih. Wa is akhasna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwati waskuru ma fi la'allakum tattaqun, kata Allah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu, ingat perjanjianmu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Lalu di ayat ke-64-nya, wa is akhasna mitsaqakum wa is akhasna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwati waskuru ma fi la'allakum tattaqun tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lalu apa yang terjadi? Kemudian kamu berpaling sesudah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat atasmu, niscaya kamu adalah tergolong orang-orang yang rugi. Nah, jadi artinya di sini sama, Al-Quran juga mengatakan begitu. Ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada Bani Israel, tetap Bani Israel harus memegang teguh perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi kalau perjanjian itu disepakati lalu diteguhkan, maka mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Lah kalau enggak, berharap Tuhan memberikan janjinya, siapa kalian gitu loh. Ya itu silakan dibantah itu ya, bahwa Tuhan menjanjikan dengan syarat, bukan tanpa syarat. Terima kasih. Oke, silakan. Langsung ke pihak ini aja, Kristen. Edis mau tanggapi atau saya, Edis? Nah, kalau saya singkat aja ya. Kalau Silakan. dengan bahasa, iya, kalau dengan bahasa Tuhan mati bunuh diri, terus gimana itu saya sudah malas menanggapi ya, karena kita tidak akan pernah menemukan narasi-narasi demikian di dalam Bible seperti itu. Jadi sebenarnya begini ya, bahwa orang-orang Yahudi itu, ya nggak semua, karena ada juga murid-muridnya, mereka itu menolak gitu, menolak Yesus sebagai yang diurapi sebagai Mesias yang datang dari Bapa dan lain sebagainya. Nah, justru penolakan itu berakibat kepada penyaliban begitu. Nah, tetapi inilah yang disebut dengan satu istilah blessing in disguise ya. Jadi Tuhan itu membuat sesuatu yang dilihat orang ya itu sebagai kekalahan menjadi kemenangan gitu loh. Sama seperti kisah Yusuf gitu. Yusuf itu di mata saudara-saudaranya ketika dia dibuang ke ke sumur, itu dianggap mereka menang gitu. Padahal justru Tuhan membuat yang seperti itu menjadi kemenangan. Gitu loh. Dengan cara demikianlah Yusuf itu menjadi raja. Karena kalau nggak demikian, Yusuf itu nggak bakal dibuang ke Mesir. Dia nggak bakal jadi raja di sana, nggak bakal jadi mahapati, bukan raja, mahapati di sana. Gitu. Nah, jadi penyaliban Yesus itu yang dipandang oleh orang-orang pada saat itu, baik itu orang-orang Romawi maupun orang-orang Yahudi sebagai satu kekalahan, tetapi itu justru kemenangan, gitu loh.
Jadi tidak ada istilah-istilah Tuhan bunuh diri atau apa dan lain sebagainya. Ya saya rasa kalau tingkat pemahamannya masih rendah, saya jadi agak sedikit ini ya, kurang minat ya. Saya jadi kurang minat untuk melanjutkan. Gitu aja, lanjut teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Selamat berdiskusi. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Jadi begini ya, sebenarnya ini paparan daripada Unirifa ini mendukung paparan saya sebenarnya. Begini ya, apa yang dikatakan Unirifa tadi itu sudah benar. Bahwasan jikalau memang ketetapan yang ditetapkan Tuhan kepada Bani Israel, jikalau mereka melakukan, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Janjinya apa? Janjinya adalah keselamatan akhirat, bukan keselamatan dunia. Keselamatan akhirat ini dijanjikan Tuhan jikalau mereka mengikuti perintah Tuhan. Tetapi pada kenyataannya memang bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk, memang pembangkang. Sedangkan pada zaman itu manusia pilihan Tuhan hanyalah umat Israel, tidak ada orang Arab, Mesir ataupun Roma ataupun Yunani ataupun yang lain-lain, tidak ada. Hanya setumpu aja orang hanya bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Tuhan pada zaman itu. Jadi Tuhan hanya berkenan kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada bangsa lainnya? Karena memang bangsa lain itu tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika Tuhan menurunkan ketetapan-ketetapannya kepada Bani Israel, tetapi mereka membangkang. Mereka lebih memilih jalan lain, yaitu mereka menyembah kepada tuhan-tuhan yang lain. Mereka lebih memilih menyembah kepada dewa Baal, dewa Nebo, ataupun dewa-dewa yang lain. Maka di situ Tuhan marah. Maka Tuhan sudah berkata bahwa aku sudah mengutus para nabiku, ya mereka masih bebal. Apakah Tuhan harus membiarkan mereka begitu saja? Nggak mungkin. Apakah Tuhan akan menenggelamkan bumi? Harus saya ulangi lagi. Apakah Tuhan harus menenggelamkan bumi? Harus membinasakan manusia? Kan nggak mungkin. Kan Tuhan sudah berjanji kepada Nuh. Maka solusinya, ya Tuhan menjadi manusia. Dengan sesuai dengan rencananya, ataupun sesuai dengan apa yang apa yang disampaikan kepada Yeskiel bahwasan aku telah mengutus para nabiku, tetapi mereka sibuk mengurusi diri mereka sendiri, maka aku akan menjadi lawan mereka, dan aku akan mengembalakan umatku dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan. Berarti Tuhan tidak lagi menggunakan para nabi untuk sebagai partnernya, tetapi Tuhan sendiri harus turun, harus menjadi manusia. Maka saya sudah katakan tadi bahwasan orang Kristen itu mengimani Tuhan menjadi manusia itu kami mempunyai alasan yang jelas, bukan sembarangan. Bagi kalian kami tidak masuk akal, ya itu urusan kalian. Tetapi kami mempunyai alasan yang tepat. Itu berkaitan dengan Tuhan menjadi manusia. Lalu Rifa mengatakan begini, itu fungsinya apa sih Tuhan menjadi manusia? Membawa berkah apa sih bagi manusia? Rifa lupa ya. Pada zaman Tuhan menjadi manusia yang disebut dengan Yesus, seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat, yaitu kasih karunia Allah. Pada zaman Yesus menjadi manusia, bangsa pilihan Tuhan ataupun umat pilihan Tuhan hanyalah orang Israel. Tetapi ketika Yesus sudah menjadi manusia, seluruh kaum di muka bumi mendapatkan kasih karunia dari Allah, mendapat berkat. Kenapa dari Yesus harus manusia di muka bumi mendapatkan berkat? Ya karena memang janji Tuhan kepada Abraham bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan kasih karunia. Maka ketika Tuhan menjadi manusia, dia memberikan kasih karunia-Nya itu ke seluruh alam semesta, seluruh umat manusia yang ada di bumi. Artinya tidak lagi hanya dikhususkan kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh manusia yang menempati bumi. Maka dia memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tidak lagi hanya kepada Bani Israel, tidak. Tetapi mereka juga harus mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ini janji Tuhan loh. Maka Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya bahwa beritakan saja Injil ini ke seluruh dunia, supaya mereka akan mendapatkan keselamatan. Itulah untungnya Tuhan menjadi manusia. Supaya apa? Supaya seluruh kaum di muka bumi mendapatkan kasih karunia dari Allah, mendapatkan berkat dari Allah. Itu fungsi Tuhan menjadi manusia. Kenapa mereka harus mendapatkan kasih karunia dari Allah? Supaya kelak nanti di akhirat mereka itu diselamatkan. Karena memang ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia itu berdosa, tetapi yang diinginkan Tuhan adalah manusia tidak boleh berdosa, supaya mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini janji Tuhan.
Jadi ketika manusia berbuat dosa, apakah Tuhan membiarkan saja? Enggak, itu mungkin Tuhan kalian. Tuhan kami tidak. Tuhan kami itu menginginkan pertobatan. Jadi ketika manusia berdosa itu Tuhan kami menginginkan pertobatan supaya mereka selamat. Itu yang diinginkan Tuhan kami. Lalu yang ketiga itu Anda harus pahami dulu ya. Saya sudah menjelaskan secara detail dari tadi ya. Tuhan sudah berjanji bahwasan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini seluruh kaum di muka bumi. Maka Yesus menggenapi janji Allah. Dari Yesuslah seluruh kaum di muka bumi mendapatkan kasih karunia ataupun mendapatkan berkat. Bukan dari Muhammad. Dari Muhammad itu Tuhan tidak menjanjikan dari garis keturunan Ismail bahwasan dari keturunan Ismail ini seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan kasih karunia. Tidak ada itu, Pak. Tetapi harus dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Yesuslah satu-satunya yang menggenapi janji Allah kepada seluruh umat manusia, bukan Muhammad. Muhammad bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka ketika kalian mengatakan bahwasan dari Muhammad telah seluruh kaum muka bumi mendapatkan berkat, iya, mendapatkan berkat dari Tuhan kalian, bukan Tuhannya para nabi yang kami sembah. Bukan Tuhannya para nabi yang bangsa Israel sembah, enggak. Kalian mempunyai Tuhan sendiri. Sehingga dari Muhammad lah kalian mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ya Allah kalian, bukan Allah kami. Untuk sementara itu saja dulu ya, jangan nangis ya. Silakan. Siapa ini Ustaz Alwan? Alwan? Ya, Ustaz Alwan, tafadhol Ustaz. Silakan. Silakan Ustaz Alif. Oh, Ustaz Ali. Silakan dulu. ya. Baru nanti saya. Oke, baik. Saya sedikit ya, ini memang agak terlalu ini ya. Saya bingung merumuskannya, tapi nggak apa-apa lah. Saya ingat yang terakhir aja gitu, bahwa ketika Allah mengambil janji kepada Nabi Ibrahim di situ, kalau versi Bro Kitab Nyontek ya, terfokus hanya dari Ishak dan keturunannya. Meme bos. Loh, gimana sih? Nah, orang namanya Kitab Nyontek, ya udah meme bos. Nah, Ustadz Ali bentar. Ya. Ustadz Ali moderator Unirifa dan juga Julian Botak dan juga Ustadz Awan, setelah kalian paparkan nanti saya izin turun ya. Saya menghormati, kalian paparkan aja dulu, silakan. Aduh, Edis udah turun. Kamu juga mau turun. Masa nih? Soalnya belum makan siang nih, belum makan siang. Silakan aja dipaparkan aja dulu. Soalnya saya menghormati, silakan. Kalian loh. Edis pun kabur. Lanjut Ustaz. oke, saya sih merujuk kepada Al-Quran ya. Tadi seperti Uni katakan tentang Bani Israel dan ambil perjanjian bahwa ketika Allah juga memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin dan juga kepada keturunannya, di situ tidak membeda-bedakan dalam literatur Islam ya. Ketika yang menjadi putra Nabi Ibrahim alaihissalam, baik Ismail maupun Ishak dan keturunannya juga dari Ismail itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Ketika Nabi Ibrahim berkata qala wa min duriyati, dan dari keturunanku, lalu Allah menjawab qala la yanalu ahdid dolimin, gitu kan, bahwa janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Nah, kita nanti bisa dilihat di situ bisa kita lihat bahwa ketika dari keturunan Nabi Ibrahim ini ya, yang menjadi para nabi ke sini itu yang banyak melakukan kesalahan, melakukan sifat melupakan nikmat Tuhan yang begitu besar anugerahnya kepada Bani Israel, tetapi dia malah banyak melakukan dosa dan pelanggaran ya. Di kitab Anda juga sudah sangat jelas dan saya tidak akan mengulanginya. Maka janji keberkahan itu dicabut oleh Allah dan ditimpakan kepada akhirnya ketika merujuk kepada jalur dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, di situ terbukti keberkahannya, di mana pusat dari ajaran Islam di tanah Arab, dan di situ diberkahi, dan di situ permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali ke bawah dan dibuktikan sekarang. Menjadi bangsa yang besar, iya. Negeri yang aman, iya. Orang-orang datang pada kesana berbondong-bondong di tiap negara, iya. Bahkan ketika orang mau hendak melakukan ibadah haji, antriannya di Indonesia ini ada yang sampai puluhan tahun loh. Yaitu membuktikan bahwa doa Nabi Ibrahim beserta Ismail alaihissalam di situ dibuktikan gitu. Itu dibuktikan dengan fakta, doanya dulu dibuktikan sekarang dan terasa gitu. Dan itu terbukti. Namun kita lihat bangsa Israel ketika banyak melakukan kedoliman, mungkin di kitab Anda dikatakan tegar tengkuk dan lain sebagainya, yang ada disibukkan dengan peperangan dan lain sebagainya gitu. Berkahnya dicabut gitu.
Bait Allahnya aja kan dihancurkan kan gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa doa Nabi Ibrahim itu tidak rasis, tidak pilih kasih kepada putranya baik dari Ismail maupun dari Ishak gitu. Dan itu Allah buktikan karena Allah melihat dari ketakwaan keturunannya. Dan itu dibuktikan di jalur Islam gitu ya. Saya mungkin itu aja dulu. Terima kasih ke Uni dan yang lain ya, biar nggak kelamaan. Ya, jadi masalah tadi mungkin itu ada erat kaitannya dan posisi Rasulullah SAW. Tadi yang Bapak yang naik itu katakan tidak ada di luar Bani Israel Nabi. Nabi Balaam itu dari luar Bani Israel. Nah, sekarang masuk ke ke yang pertanyaan tadi. Sebenarnya itu skema pemahaman yang katanya sulit sekali untuk dipahami oleh orang-orang Islam. Ya karena memang begini, poin inti masalah itu sebenarnya ada pada Paulus gitu. Ingat ya, ketika Yesus itu menyembuhkan orang-orang, sebenarnya dia nggak mau orang pada tahu gitu. Dia nggak mau orang pada tahu tentang apa yang dia sudah lakukan itu. Ya, di Markus 7 itu dia katakan jangan ada yang sampaikan ini. Cuman kadung banyak orang-orang yang menyebarkan itu. Dia sendiri tidak mau tunjukkan mukjizat-mukjizat itu, tidak mau dia jadi populer, tidak mau orang pada mengagumi dia. Karena saya yakin Yesus itu juga khawatir bahwasanya orang itu akan mengkultuskan dia. Makanya kalimat-kalimat yang jelas daripada Yesus, ya, kalimat-kalimat bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku itu tidak kita temukan dari lisan Yesus itu sendiri gitu. Hal yang sangat jelas bagaimana Yesus itu memposisikan dirinya. Itu bisa ditandai ketika dia berhati-hati menunjukkan mukjizatnya itu. Dia bukan yang kayak petantang petenteng, ini saya bikin ini, bikin itu, saya beri makan 2 ikan dengan 5 roti 5.000 orang gitu. Tidak. Dia tidak menyampaikan itu. Tapi atas dasar itu kemudian berita itu menjadi tersebar dan orang kemudian beranggapan yang tidak-tidak itu. Dan sosok yang paling krusial ya yang menunjukkan konsep mulai dari konsep kebangkitan, penebusan dosa, Tuhan turun inkarnasi jadi manusia. Siapa tokoh itu sebenarnya? Tokohnya Paulus. Ini dia nih sosoknya nih, orang yang tidak pernah ketemu Yesus ya, justru di awal suka mengganggu para rasul. Ini jadi populer. Makanya saya kalau ngobrol soal ini Pak Meme, biasa saya tuh kembali lagi tuh bertanya-tanya seperti gini. Kenapa sih tulisan Paulus itu harus dijadikan masuk di dalam kanon gitu? Kasih saya alasan yang jelas. Karena asbab dia inilah ya yang telah perkataannya ke Timotius itu, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ide Tuhan ini menjadi manusia ini lantas dimasukkan ke dalam konsep teologis teman-teman Kristen. Kalau kita buka Injil sinoptik misalnya Markus, Lukas, itu sebenarnya mereka hanya mencoba menerangkan bahwa Yesus itu adalah sang Mesias. Dan Islam itu sudah mengakui itu clear itu. Dialah Mesias. Tapi apakah dia punya unsur ketuhanan? Nah ini overlapping ini, bukan overlapping apa namanya? Offside lah ya, offside, lewat batas sampai di situ. Ya ketika mukjizat-mukjizatnya sudah dianggap sebagai suatu perbuatan supernatural yang mengharuskan dia punya divinity, ketuhanan. Saya pikir tersangkanya di sini pasti Paulus. Ya, dia punya konsep bahwa darah Tuhan lah yang harus tumpah itu. Dia punya konsep dialah yang harus mempersembahkan dirinya. Ini siapa lagi sosok? Makanya ini tolong tanyakan ini ke orang-orang. Kenapa tulisan Paulus yang 13 surat itu harus masuk ke dalam kanon sehingga dia menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada Injil-Injil kanonik. Lebih banyak bahkan daripada Injil kanonik yang hanya 4 surat 4 gospel itu. Ya clear ya? Ya. Oke. Ya, lanjut. Saya masih memperdalam atau menekankan ya bahwa ini kalau saya menganalogikan diri saya deh. Saya datang nih ketemu anak saya. Anakku yang cantik, ibu bikin perjanjian deh dengan kamu. Ya, apa bu? Kata anakku gitu kan.
ibu akan memberikan kamu uang 5.000 kalau kamu nggak makan es krim. Nah, itu kan. Nah, janji nih sama anak nih. Tiba-tiba anakku makan es krim. Apakah aku akan tetap memberikan es krim itu uang 5.000 kepada dia? Kalau aku berikan berarti aku bohong di awal. Ya nggak mungkin kan aku pembohong sama anakku. Namanya aku mau mengajari dia. Dan tiba-tiba ketika dia makan es krim tetap aku kasih uang 5.000. Nih mama pelin-pelan nih. Aku harus belajar berobat ke psikiater nih. Berarti ada yang salah sama aku gitu kan. Nah jadi itu artinya aku bukan orang yang konsisten gitu. Nah ini aku tuh logikanya dulu ya, analoginya. Nah emak-emak kan. Nah terus kalau kita baca bagaimana Meme Bos mengatakan berkat Yesus lah orang diberkati semuanya. Loh mana ada memangnya seluruh dunia selamat. Ibarat kata tuh gini ya Tuhan pertama udah tahu tuh ciptain manusia jatuh dalam dosa. Dia udah tahu tuh semua manusia tuh berdosa menurut doktrin kalian loh ya. Ini menurut doktrin kalian. Manusia tuh akan tetap berdosa, berpotensi melakukan dosa. Tuhan harusnya tahu itu loh. Kenapa dia melakukan cara turun ke dunia coba? Sementara dia sudah tahu bahwa memang manusia ini nggak akan bisa dikasih hukum Torah, nggak akan mempan, dikasih hukum apapun Daud pun tidak akan mempan. Karena memang menurut doktrin kalian manusia tetap akan berdosa. Siapapun itu orangnya, karena sudah punya dosa waris yang membuat manusia berpotensi mengenal dosa. Apalagi setelah dia bikinkan hukum Torah. Jangan kau mengintip orang mandi katanya. Gara-gara hukum itu jadi mengintip orang mandi. Tahu orang kalau itu dosa. Coba nggak ada hukum itu kan, mengintip orang mandi bukan dosa berarti. Iya, karena itu doktrinnya kalian yang sering kalian sampaikan kepada kami. Hukum Torah itu menjadikan manusia lebih mengenal dosa, makanya terkutuklah hukum Torah. Makanya Yesus yang menebus kutukan itu. Kan begitu. Jadi Tuhan memberikan hukum kepada manusia justru mendorong manusia mengenal dosa gitu. Ini kadang lucu. Sementara di ayat yang saya sebutkan tadi Tuhan mengatakan, kalau kalian hidup sesuai dengan apa yang kuperintahkan, ini Tuhan Bani Israel loh ya. Mengatakan bahwa kalau kalian hidup sesuai dengan aturanku, maka janjiku akan kupenuhi. Kalian akan beruntung. Lah doktrin kalian sendiri bilang bahwa tidak ada manusia yang tak akan luput dari dosa. Tidak ada yang mampu menjalankan hukum Torah karena hukum Torah tidak menyelamatkan. Kan begitu. Kan begitu kata kalian. Ini kalian bertentangan dengan Tuhan Bani Israel nih cara berpikirnya gitu. Nah, kata si Meme juga bilang begini, manusia seluruhnya akan selamat. Siapa bilang Meme? Coba kamu baca di Matius pasal 23. Apa kata Yesus? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Even Yesus pun sudah menjadi manusia dan mati di tiang salib. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu meluputkan diri dari hukum neraka? Artinya Meme, walaupun Tuhan sudah turun ke dunia pun tidak selamat orang-orang seluruhnya karena tidak semua orang jadi Kristen menurut perspektif Kristen loh ya. Dan even kalian menjadi Kristen pun masih di internal kalian terjadi skisma. Bukan kis ya, skisma. Gesekan-gesekan tentang siapa Yesus. Justru dengan hadirnya Yesus yang tidak secara gamblang menyatakan dialah Allah itu, bergesekan internal kalian sampai terjadi anatema atau penistaan, pembunuhan dan penyiksaan. Itu gara-gara siapa, Gara-gara Yesus. Jadi kalau kamu bilang bahwasanya Yesus itu menyelamatkan seluruh dunia, Yesus sendiri mengatakan tidak. Ya. Nah, artinya Meme, setiap omongan kamu itu selalu dikonter oleh Bible atau Yesus. Jadi kami Muslim ini kadang bingung gitu loh. Kami bukan percaya dalam artian menjadi Kristen, tidak. Siapa di antara kalian ini, antara Yesus dengan kalian para apologet, yang bisa dipegang kata-katanya ketika doktrin kalian dihantam oleh Bible sendiri? Doktrin tentang dosa waris. Loh, Tuhan Bani Israel saja bilang, kalian harus hidup sesuai dengan ketetapanku. Kalau tidak, janjiku tidak akan ditunaikan. Lah kok kalian bilang, nggak ada tuh hukum Torah itu hanya untuk mengenalkan manusia pada dosa jadinya. Jadi doktrin kalian selalu dihantam. Keluar doktrin baru, dihantam lagi sama Bible. Jadi kalian itu bukan berdebat dengan kami. Kembali lagi saya katakannya. Bukan dengan kami. Tapi dengan Yesus dan para nabi-nabi terdahulu yang kami sampaikan perkataan mereka melalui lisan kami. Sekian, terima kasih. Silakan. Memang benar, halo Bung. Saya tambahkan sedikit. Memang yang dikatakan Mbak Umi, untuk keselamatan itu memang ada syaratnya, Bu.
Sebab diajarkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu loh. Ya itu Segitu saja. aja. Iya. Loh, meme langsung turun. Kita langsung jawab aja ini Ustadz Alif ya. Yang iman tanpa perbuatan itu ya. Nah, boleh izin Ustadz Alif ya? Pada turun semua nih. Kamu silakan. bilang sama Juliano. Aku baru tak aja. tengok. Iya, aku baru Ya, aja silakan. sedang ini memulai penginjilan ini. Kok kalian malah turun meme, bos Edis? Juliano jangan turun ya. Nah, ada Demian lumayan Demian nih. Jadi gini, Juliano. Iman tanpa perbuatan. Pertanyaannya, kalau memang iman tanpa perbuatan pada akhirnya yang dituntut oleh Tuhan pertaubatan, dan itu pun sudah dikatakan beberapa kali di dalam perjanjian lama, bahkan Daud itu bisa diselamatkan karena dia bertobat. Bahkan Daud tidak dihukum, yang dihukum adalah orang lain gitu. Artinya dengan pertobatan kalau bisa, ngapain Tuhan harus mati? Itu Kalau pertanyaannya. Begini, bukannya saya memotong ya. Ini kan Ya, dalam tapi arti kan memotong itu namanya. hukuman ini dalam arti bukan hukuman di dunia ini, Bu. Tetapi hukuman di akhirat nanti. Itu yang dimaksud. Ya berarti kan nggak selamat lah. Berarti kan Tuhan sudah turun pun tidak selamat semuanya kan. Itu poinnya. Kenapa nggak selamat? Kan belum terjadi. Memangnya sudah kiamat hari ini. Loh kan tadi kamu bilang ada siksaan di neraka. Gimana ini? Yang betul. Coba pegang dulu satu kata-kata. Lalu jangan dibantah. Jadi ketika bicara di awal jangan dibantah di akhir. Coba konsisten. Coba jawab. Selamat nggak orang semuanya dengan matinya Yesus, dengan turunnya Yesus menjadi manusia? Ini Tuhan udah turun loh jadi manusia loh. Ya itu loh, Bu. Kan saya sudah bilang kan, ya tergantung dari orang yang memegang iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya berarti kalau kamu beriman tidak mengikuti Yesus berarti kamu tidak selamat ya, mati ya. Ya, gitu. Nah, Ya, pertanyaan saya, apakah setiap orang yang menjadi Kristen pasti tidak berbuat dosa? tidak luput dari dosa, Bu. Nah, kalau begitu masih mati atau masih hidup, selamat apa enggak? Ya, kalau itu kan rahasia Tuhan, bukan kita yang menentukan. Kan kamu yang bilang tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau ada orang beriman menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Orang masuk surga lalu dia itu- berbuat orang dosa, masuk surga itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. ya memang kan sudah dikatakan oleh Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah ada Yesus bilang begitu. Anda yang tidak mau menjawabnya menggunakan perkataan Yesus, coba Anda nukil saja perkataan Yesus itu, aman hidup Anda. Jadi kalau bicara pakai saja perkataan Yesus, jangan pakai perkataan sendiri. Yesus sendiri mengatakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Begitu. Jadi kalau Anda mengatakan iman tanpa perbuatan, betul. Tidak ada orang yang langsung beriman langsung berubah jadi tweng, ting, ing, eng, langsung jadi baik. Tidak ada. Karena ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia tetap harus menunjukkan bahwa dia percaya dengan Yesus dengan menjaga sikapnya menjadi lebih baik. Masalahnya kalau dia berdosa, dia selamat atau tidak? Kenapa? Putus-putus, Bu, suaranya. Duh, kan begini, ketika Anda mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, saya paham itu. Ketika ada orang Kristen, ada orang yang baru dibaptis, lalu menyatakan bahwa dia beriman kepada Yesus, dia harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan, benar? Makanya kalau cuma menurut Islam hanya mengandalkan perbuatan tapi tanpa iman, itu juga masuk neraka, Bu. Siapa bilang? Sebab Tunggu. begitu. Dalilnya mana itu? Pakai dalil. Sebab kita tidak luput dari dosa, Bu. Ya mana dalilnya kalau di Islam perbuatan? Kalau orang Islam hanya mengatakan manusia benar cuma karena perbuatan, itu Siapa masuk neraka itu, Bu. Itu kan Karena asumsi pada Anda. dasarnya manusia tidak luput dari dosa. Aduh, bawa data ya harus besok ya. beriman melalui Yesus, Bu. Ya besok kalau diskusi bawa data ya Bang ya. Bang, besok minimal Abang contek aja lah orang Kristen yang selama ini datanya ada bertobat. loh. Iman tanpa Mana? perbuatan adalah mati. Itu datanya. Bukan, kan Anda bilang Islam. Kalau Islam bawa data kami. Anda sudah bahas tentang Islam tapi tidak bawa data. Kalau saya tadi bahas tentang Kristen, saya bawa ayat dari tadi. Mantap saja. Datanya memang Islam percaya Yesus kah? Kan enggak. Anda kan bilang kan tidak percaya manusia beriman. selamat karena
karena perbuatan, Di mana bukan itu? karena iman kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Gak usah tanya. Saya tanya sama Ibu Rifa. Ibu Rifa percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat? Percaya. 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 Hah. Percaya dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan dalam arti kurios Lord Sayyid, ya memang. Makanya Islam itu Makanya belum saya jelaskan. hanya Jangan mengandalkan jangan. perbuatan, Bu. Tapi imannya nggak ada dalam Kristus. Udah. Ya udah, itu saja. Udah diam ya, saya jelaskan. Anda mengatakan bahwa Islam begini dan begitu. Itu asumsi Anda. Saya minta data kepada Anda. Pernyataan tentang Islam itu didukung oleh dalil apa? A. Al-Quran. B. Hadis. C. Karangan Anda. Jadi tunjukkan di sini. Jangan mempelintir keimanan orang lain. Saya ketika membuat argumentasi punya dasar yaitu ayat dalam kitab Anda. Kalaupun itu salah silahkan dibantah. Ya, itu makanya kita berdiskusi di sini, bukan memaksakan paradigma kita, bukan. Nah, kembali lagi saya katakan, Anda bilang ibu tidak beriman. Siapa bilang? Iman itu artinya percaya. Saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Karena apa? Waktu saya itu turun, tunggu dulu. Belum iman dulu. Sabar iman dulu. sesuai dengan konteks Kristen. Iman mengaku Yesus itu Tuhan. Loh, Itu loh. yang saya Yesus maksudkan. itu dalam perspektif Anda tanya dulu, belajar dulu sama Erben sama Pak Justin ya, Pak Justin Edo ya. Tuhan yang dalam makna yang kalian pahami itu adalah setara dengan Sayyid, Kurios, Tuan, Gusti. Tahu? Penguasa, Pak Jokowi itu bisa disebut dengan Tuhan juga dalam perspektif kalian, dalam makna yang kalian pahami. Karena menurut kitab buku LAI yang ditulis ada di dalamnya Pak Samuel Ishak, petinggi-petinggi LAI, yang saya pernah ambil buku itu kemarin tapi saya lupa menyimpannya di mana, bahwa kata Tuhan itu salah sebut yang dari kata Tuan. Ada itu dalam jurnal saya baca itu. Data itu lebih valid karena itu sudah termaktub di dalam buku LAI gitu. Kayak ibarat kata kayak buku usul fikih lah dalam buku kami gitu. Nah jadi ketika kita bicara bahwa dia adalah Tuan atau Sayyid, saya katakan saya percaya bahwa Yesus adalah Sayyidnya orang Bani Israel. Yes. Juru selamatnya Bani Israel. Yes. Tidak akan masuk surga Bani Israel kalau tidak percaya bahwa Yesus datang dari Tuhan sebagai penyampai firman. Yes. Nggak apa-apa, tidur aja Demian kalau ngantuk. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika Anda menuduh saya, Anda tidak bawa data. Bahkan apapun yang saya sampaikan itu akan dibentengi oleh Bible sendiri. Bible akan mendukung saya gitu loh. Contoh satu lagi nih, saya katakan, Anda tadi mengatakan bahwa iman harus dengan perbuatan. Pertanyaan saya kepada Anda, ketika ada orang Kristen mengaku diri beriman kepada Yesus, kalau dia mengikuti petunjuk Yesus, maka dia OTW surga. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda menjamin semua orang Kristen mengikuti petunjuk Yesus karena kalian percaya konsep dosa waris? Karena setiap manusia pasti berdosa. Coba jawab saya. Gimana? Apakah semua orang Kristen pasti berbuat baik dan tidak berdosa ketika langsung percaya Yesus, diurapi Roh Kudus? Kalau ada tunjukkan satu orang saja sudah. Sebutkan nama saja biar saya datang itu. Biar saya ikut dibaptis kan? Yohanan. Nah, kalau Yohanan. Tunjuk dulu. Tunjuk dulu apa? Ya, Pak Botak. Bang Botak. Ini Bang Botak. Kok Bang Saya Botak jawab aja. namanya ini? Kok Bang Botak namanya ini, Juliano Botak? Pak Betul Juliano, namanya. sorry. Enggak, tapi memang ditulisnya Botak di situ namanya loh, Juliano Botak. Ya Bang Juliano kok diam? Edis kabur. Gini Yun, Ini bos saya begini. baca kalau Oke, Pak lanjut, Juliano ya udah enjoy berarti udah diam beliau. Udah terbungkam ya. Lanjut Demian. Aduh majulah kalian semua lah. Jadi penebusan dosa itu bukan mensucikan dalam arti Yesus mati kayu salib, kemudian kita suci nggak ada dosa, kemudian kita nggak berbuat dosa lagi, itu salah sekali. Jadi konteks penebusan dosa kan sudah sering kali saya jelaskan, menghapus hutang dosa. Manusia ditentukan masuk neraka karena dosa, karena perbuatan Adam. Itulah yang kemudian dilunasi dengan kematian, karena upah dosa itu adalah mati. Kejadian 2:17, Beyom akal kami minum tamut, sebab pada hari engkau memakannya maka engkau mati.
Jadi upah dosa itu mati, makanya ada penebusan. Dengan kematian juga supaya kita nggak kekal di neraka. Jadi penebusan dosa itu menghapus hutang dosa gitu loh. Artinya bahwa kalau kita manusia, dosa-dosa lahiriah kita seperti yang tadi Uni Rifa jelaskan, kita bisa mengatasinya dengan berbuat baik, taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau Uni Rifa bertanya kepada kami, apakah orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu suci, tidak berdosa, itu salah sekali kalau dijawab tidak berdosa. Kita tetap berdosa gitu loh. Tapi kita percaya, kita manusia yang berdosa ini kalau kita bertobat, nanti kita diselamatkan, dibawa ke alam haba atau surga gitu loh. Jadi penebusan dosa itu jangan disalahartikan, jangan dipelintir gitu loh. Paham ya? Paham. Oke, Demian, aku jawab ya. Nah, ini dia yang konsekuensi logis dari doktrin kalian, di mana pertama kalian menyatakan setiap manusia itu sudah pasti berdosa, dosa waris itu. Pegang doktrin itu kuat-kuat. Pegang kuat-kuat dulu, jangan diselewengkan, jangan dihilangkan doktrin itu. Ada dosa waris ya, di mana bahkan beberapa eksegesis menyatakan dosa waris ini menjadikan manusia berpotensi untuk berbuat dosa. Setiap manusia pasti berdosa. Doktrin kedua adalah upah dosa adalah maut. Dosa membunuh seorang anak kecil dengan mencuri permen di supermarket sama. Karena kalian tidak mengenal konsep dosa besar, dosa kecil, kecuali orang Katolik ya. Intinya ngupil pun demikian, kalau sudah mengupil hidung orang lain dan itu sebuah dosa, tetap upahnya maut dem. Ngintip orang mandi saja demikian, kalau itu masuk ke ranah dosa, tetap hukumnya mati. Karena kalian tidak mengenal dosa besar, dosa kecil. Pertanyaan saya, ketika dosa waris, dosa Adam yang Adam melakukan kesalahan lalu kalian yang menanggungnya sudah dibayar tunai oleh Yesus, bagaimana dengan dosa perbuatan kalian? Yang mana ketika kalian menjadi Kristen, kalian ternyata tak luput dari dosa. Oh, Uni Rifa kan bisa bertobat. Lah kalau memang konsepnya bisa bertobat, ngapain Yesus harus melakukan rencana-rencana drama pembunuhan? Satu itu ya, itu juga aneh itu. Nah, saya tadi masih ingat kata-kata Edis ya. Sorry, saya ulangi kata-kata Edis. Edis tidak sepakat dengan saya sehingga dia memilih untuk keluar mengatakan diksi bahwa Yesus bunuh diri itu tidak ada katanya. Iya, kata secara eksplisit Yesus bunuh diri tidak ada. Tapi kenapa kalian merasa kaget dengan diksi ini? Yesus membunuh diri sendiri itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena Yesus pun mampu memutus dirinya sendiri gitu loh. Bahkan dia berfirman kepada dirinya sendiri bisa. Bahkan dia berdoa kepada dirinya sendiri pun bisa. Kenapa dia membunuh dirinya sendiri jadi nggak bisa gitu kan? Karena saya bingung dengan teman-teman Kristen ini gitu. Akhirnya itu untuk kamu, itu bukan untuk kamu, itu untuk Edi. Saya ingat itu hari ini gitu. Jadi saya harus, ini kan Edis kan nyimak, dia nonton itu ada 400 orang, diantaranya Edis itu, dia ngintip-ngintip itu. Nanti dia baca argumen saya itu. Ya iya, lanjut. Lanjut, tunggu dulu. Jadi gitu, dosa perbuatan kalian bagaimana? Siapa yang menebus lunasnya? Nah, jadi pertanyaan saya, kalau upah dosa adalah maut, dosa perbuatan kalian siapa yang menebusnya? Terima kasih. Iya gini loh Uni Rifa, dosa waris itu tadi salah penafsiran. Tadi aja Uni ngarang-ngarang gitu loh. Dosa waris itu berbicara tentang dampak dari dosa. Jadi dampak dari dosa misalkan seperti ini, kita mengalami yang namanya mati secara fisik, kita menderita, kita kehilangan kemuliaan kita, atau kita menjadi bersifat daging. Nah itu yang disebut sebagai dosa waris. Jadi itulah yang kemudian diwariskan dari Adam kepada seluruh keturunan manusia. Yang awalnya manusia tidak merasakan kematian, yang awalnya manusia tidak merasakan penderitaan, manusia tidak bersifat daging, artinya punya sifat untuk bisa kecenderungan melakukan pelanggaran, kayak hawa nafsu dan sebagainya, itu loh. Itu diturunkan dari Adam kepada seluruh manusia. Itu yang disebut sebagai dosa waris. Jadi jangan kemudian ditafsirkan dosa waris itu seperti dosa ayah saya dia mencuri, dosa pencurinya diturunkan kepada saya. Itu ngawur sekali. Nah, kemudian masalah mengenai penebusan dosa. Penebusan dosa itu melunasi yang namanya hutang dosa, bahwa kita percaya kita akan diperbarui yang sekarang kita sudah tercemar. Ya, kita sudah berdosa, mempunyai sifat daging, menderita dan sebagainya. Makanya ada yang namanya janji tentang sorga, di mana penebusan itu upahnya kita akan masuk sorga. Bukan saja kita diampuni, tapi juga kita diperbarui menjadi manusia yang baru yang disebut sebagai
kita mempunyai tubuh kemuliaan gitu loh. Jadi dosa-dosa lahiriah kita semuanya diampuni asalkan kita bertobat. Kalau misalkan kita nggak bertobat, maka ya tidak akan diampuni. Itu konsepnya Yohanes 3 ayat 16. Kemudian ada banyak ayatnya itu yang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, misalkan ya, kita berbuat baik, tapi kalau misalkan tidak ada penebusan, maka kita nggak akan mungkin selamat. Karena perbuatan baik kita itu bukan membawa kita ke sorga gitu, tapi dengan kematian Sang Mesias itu. Kenapa? Karena upah dosa itu adalah mati. Kejadian 2 ayat 17. Jadi kalau kita berbuat baik saja seperti orang Yahudi melakukan yang namanya korban bakaran, korban sembelihan untuk menghapuskan dosa mereka, itu hanyalah dosa-dosa lahiriah. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, nyanyian saja bisa menghapus dosa, tapi konteks dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa lahiriah kita. Jadi dosa-dosa lahiriah kita bisa bisa melakukan kebaikan untuk menutupinya, tapi dosa kematian kekal itu tidak bisa. Sang Mesias lah yang melakukan itu. Makanya kalau Mesias itu dia tidak datang, tidak dijanjikan, manusia ini tidak akan bisa masuk surga atau ulam haba. Jadi kalau Umi Rifa tadi mengatakan, Umi Rifa percaya bahwa Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang mana dulu nih? Karena dalam Yahudi, juru selamat yang memasukkan manusia ke ulam haba, ke surga itu cuma Mesias. Dalam Kristen pun begitu. Jadi Musa, Daud, Salomo, mereka memang juru selamat, tapi juru selamat melepaskan bangsanya dari penindasan, dari perbudakan, bukan membawa manusia masuk ke surga. Yang membawa manusia masuk ke surga itu cuma satu, Mesias ben David. Itu loh. Jadi juru selamat seperti apa kalian ikuti gitu loh. Kalau kalian percaya sebagai juru selamat, nggak mungkin kalian beriman kepada Muhammad dan mengatakan semua para nabi membawa keselamatan. Nggak ada para nabi yang menjamin keselamatan masuk surga, nggak ada. Para nabi bersaksi, dengarkan Uni. Para nabi bersaksi, Mesias lah yang menebus kemudian manusia itu masuk surga, bukan mereka. Konsepnya iya, banyak kali itu poinnya mau aku bahas. Iya. Naikkan Ustaz Wafi itu, Bang Abu Hadi. Oke lah. Coba Umi tunjukkan mana ayat Muhammad sebagai sang juru selamat, Bu. Apa Ibu bisa nanti aku kasih, aku tunjukkan nanti. Sabar ya. Coba. Nah, sekarang. Sabar dulu botak ya. Jangan kalian bilang botak-botak ya, karena di dalam kitab raja-raja yang manggil botak langsung dimakan beruang loh ya teman-teman di bawah ya. Soalnya Tuhannya itu kan menghina, penghinaan. Ya makanya jangan bilang botak. Kan tadi banyak yang bilang Julian botak-botak. Aku cuma mengingatkan. Jadi Tuhannya Bani Israel itu sangat sensitif loh, menghina botak aja dibunuh loh sama dia dengan kejam, apalagi katanya kasih. Kan kadang aneh juga kita nih. Oke ya, kita bahas. Begini, apapun penjelasan dia ada dalam 2 raja-raja itu. Tunggulah dulu, aku lagi bahas poinku. Jangan kau mengalihkan aku Juliano botak. Ya. Maksudnya Muhammad juru selamat mana itu? Nanti aku kasih. Diam dulu. Aku lagi ini sama Demian nih, lagi asik nih sama Demian ya. Jadi pernyataan Demian tadi memang mengutip Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Memang Yakobus mengajarkan begitu. Tapi dengan kau mengikuti Yakobus, kau menentang Paulus di mana dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 Paulus dengan jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, Dem. Ya. Yakobus memang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi dalam Efesus menurut Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, Dem. Ya. Nah, jangan membantahi perkataan Paulus lah. Nah, pertanyaan aku tuh cuma satu tadi, Dem. Pertanyaanku tuh aku pengen kau jawab secara tegas gitu. Dan jangan membawa premis-premis baru yang nggak perlu kutanggapi pada akhirnya. Kita mengkerucut saja biar kita dapat poin di sini. Ketika Demian mengatakan dosa waris, aku ulangi penjelasan Demian ya, dosa waris itu menyebabkan orang kedagingan, mati, segala macam. Nah, ketika Yesus telah menebus dosa waris itu, apa perubahannya bagi manusia, Dem? Orang tetap mati, orang tetap kedagingan, tetap berbuat dosa. Apa gunanya Yesus menebus? Kalau Yesus menebus dosa kedagingan, apa dosa waris itu? Apa manfaatnya bagi manusia, Dem? Penjelasanmu loh ya, Dem. Nah, aku menjelaskan yang aku dengarkan dari teman-teman Kristenku yang lain ketika menjelaskan dosa waris itu impactnya adalah membuat men-trigger manusia menjadi berdosa gitu loh. Gara-gara
gara-gara dosa waris itu menurut teman Kristenku yang banyak sekali diskusi dengan aku dan masih aku ingat kata-katanya walaupun aku lupa nama mereka. Mereka mengatakan dosa waris yang dilakukan oleh Adam itu mengakibatkan manusia jadinya terputus hubungannya dengan Allah. Sehingga manusia akhirnya hidup dalam berdosa. Manusia akhirnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi setelah ditambahkan hukum Torah, manusia lebih mengenal lagi yang buruk. Ketika dikatakan jangan mencuri, akhirnya mereka tahu bahwa mencuri itu adalah dosa. Nah, itu yang disebut dengan doktrin aku bilang tadi. Itu tidak terdapat penjelasannya dalam Bible, tapi itu eksegesis dari teman-teman Kristenku. Lalu kau menjelaskan lagi, bukan begitu nih Ripa. Menurut pandangan saya begini, bahwa dosa waris itu menyebabkan manusia, ini asbabnya. Jadi akibat dosa waris Adam itu, manusia kedagingan, jadi mati. Masalahnya ketika Yesus telah menebus dosa waris itu, manusia tetap kedagingan, tetap mati, gitu kan. Nah, jadi apa manfaatnya? Gitu. Nah, pertanyaan yang aku belum jawab sama Demian adalah ketika Yesus telah menebus dosa waris itu, lalu manusia taruhlah menjadi terberkati dengan beriman kepada Yesus, lalu akan ada jalan keselamatan menuju surga. Bagaimana dengan dosa perbuatannya? Siapa yang menebusnya? Lalu kau jawab, kalau dia bertobat, ya tetap dia akan selamat. Nah, Dengan izin menjawab boleh? iya boleh Bro Justin, boleh. Jadi siapa yang menebus dosa perbuatan manusia pribadi kepada manusia? Karena setahu aku iman Kristen tidak mengenal dosa besar, dosa kecil, karena yang namanya upah dosa adalah maut. Ya, Sekecil betul. apapun dosa adalah maut. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Saya boleh Bro Demian masuk? Silakan bro, lanjut. Oke ya. Jadi gini. Pertama tentang kematian Yesus Kristus ya. Jadi fakta di Taman Eden antara Alkitab dengan Quran kan pasti beda. Nah, di Taman Eden itu hukum Allah sudah dinyatakan bahwa kematian itu harus ada ya ketika manusia secara sadar dengan kehendak bebasnya memutuskan untuk melanggar, maka hukum keadilan Allah harus terpenuhi. Tapi kematian itu kan dinyatakan oleh pengganti ya, oleh hewan saat itu yang tidak berdosa, itu disebut dengan kurban. Nah, makna kematian Yesus jelas ya untuk mengakomodir hukum keadilan itu. Makanya di Filip 2 ayat 6 sampai 11 itu bicara dua hal. Ketika Yesus diuji dan taat sampai mati, setelah itu dia dimuliakan. Nah, kematian Yesus ini bukan untuk menghapus dosa perbuatan, tetapi untuk sebagai jalan masuk di Roma 5 ayat 1 dan 2, sebagai jalan masuk supaya manusia ini boleh mengambil kodrat yang tergadaikan dalam tanda kutip gitu ya, kodrat keilahian, karena manusia diciptakan segambar dan serupa, tapi bukan berarti secara hakikat. Nah, oke ya, saya nggak akan berpanjang-panjang dulu karena nanti biar Uni Rifa tanggapi. Nah, jadi kematian Yesus ini membuktikan bahwa apa yang Adam lakukan di dalam kegagalannya itu bisa dipulihkan oleh Yesus Kristus. Adam diuji dalam ketidakberdosaannya tapi gagal. Yesus diuji dalam ketidakberdosaannya dan dia tidak gagal. Nah, terus yang kedua, penebusan Yesus Kristus itu membuat manusia ini boleh mengambil haknya kembali. Hak untuk dipulihkan. Itu inti dari keselamatan adalah pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihan kodrat manusia, kemudian nanti pemulihan apa yang harus manusia lakukan sesuai dengan yang Allah tetapkan sejak awal, itu menaklukkan bumi dan berkuasa. Makanya nanti ada bumi baru, langit baru. Ya, terus saya coba loncat dulu ke yang dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu kan begini ya, tidak seorang pun melihat kerajaan Allah tanpa kekudusan. Nah, kata kekudusan ini penting. Kekudusan itu ada dua hal. Pertama, kekudusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kekudusan itu artinya kados itu dikhususkan untuk Allah. Jadi melalui penebusan Yesus Kristus, maka umat yang beriman kepada janji keselamatan itu maka memperoleh kekudusan secara status. Tidak lagi dianggap sebagai orang yang tertawan atau budak, tapi orang yang dimerdekakan ya, Galatia 5 ayat 1. Tante Terus Uti, kemudian mute dulu Tante Uti. Itu berisik. Ini yang berisik ya. Oke. Nah, Lanjut. kekudusan yang kedua adalah kekudusan, ada tiga, kekudusan selama di dunia. Manusia tidak terbebas dari dosa.
Yang sudah terbebas dari dosa adalah rohnya. Rohnya itu dikuduskan. Makanya di Filipi 3:20-21, kewargaan itu adalah kewarga di sorga saat ini, secara rohani. Kemudian di 1 Yohanes 3:9, apa yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, kekudusan yang pertama itu kekudusan secara roh, yang kedua kekudusan selama di dunia ini, itu bisa didapatkan dengan cara apa? Kita menelanjangi diri kita di hadapan Allah. Itu di Efesus 5 ayat 11-14. Jadi kita jangan menutupi dosa dengan tidak mengaku dosa di hadapan Allah. Tetapi pengakuan dosa yang dilakukan terus-menerus itu dianggap sebagai kekudusan di hadapan Allah. Di Efesus 5 dikutip di situ dikatakan terang Kristus akan bercahaya. Nah, pengakuan dosa ini penting. Hubungannya dengan ketelanjangan tadi, kita menelanjangi diri di hadapan Allah. Itu di 1 Yohanes 1 ayat 6-10. Nah, jadi yang pertama tadi penyucian, pengudusan itu dikhususkan melalui darah Kristus. Yang kedua adalah melalui pengakuan dosa. Nah, kekudusan yang sempurna ketika terbebas dari dosa perbuatan itu ketika nanti sudah segala sesuatu dipulihkan. Makanya orang Kristen itu selama di dunia ini, selama keselamatan ini sedang dikerjakan, sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai dikerjakan nanti gitu ya, ada 3 kondisi. Yang sedang dikerjakan ini, maka wajib hukumnya orang yang merasa sudah lahir baru, menjadi manusia baru, ketika berbuat dosa harus meminta ampun. Nah, ada contoh kasus dosa bunuh diri seperti yang dilakukan Yudas, itu jelas tidak ada pengampunan, karena bagaimana mungkin dia sempat meminta ampun di hadapan Allah. Maka dosa seperti bunuh diri itu tidak mendapatkan pengampunan, dan itu bisa diperhitungkan sebagai dia membuat dirinya terhindar dari keselamatan. Dari saya itu dulu. Oke, kita sambut primadona kita dari alam ruh dan alam nyata, Tante Uti Wati Mampret. Lanjut. Ya, Bu Uti mau menyampaikan dulu. Ya, silakan. Siap semuanya, terima kasih waktunya. Loh, Ya, kok betul lemot sekali. suaranya? Biasanya semangat kali dia. Ya, jadi Semangat hari Minggu ini, boy. Semangat. ya, selamat hari Minggu, Rifa. Selamat semuanya. Selamat pagi, Demian, Pak Justin, Pak Alif, Rifa. Selamat pagi. Ya. Ya, Pagi. kedengaran nggak? Ya. Waktu kalau tinggal saya- 2 menit lagi. Iya, jadinya yang gampang sekali sih kalau saya simpel aja ya, dengan kematian Kristus di kayu salib ya, dia telah memperdamaikan hubungan Elohim dengan manusia ya. Karena darah Yesus itu menyucikan, memperdamaikan hubungan yang terputus antara Tuhan dan kita itu telah diperdamaikan. Oleh sebab itu ya, ketika orang Kristen menerima Tuhan Yesus itu ya, ketika mereka meminta ampun dosa mereka diampuni karena mereka sudah diperdamaikan ya. Kenapa saya mengatakan diperdamaikan? Karena ketika mereka berbuat dosa, yang berdosa itu sebetulnya bukan masalah hukum ini, hukum itu, tetapi dosa itu membuat orang itu terpisah dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya kan, dan ketika mereka telah kehilangan kemuliaan Allah itu, mereka dibuang kan, Adam dan Hawa itu mereka dibuang, diusir dari Taman Firdaus itu, dan ketika mereka mau kembali lagi sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi. Hubungan mereka ya antara yang suci kudus dengan yang berdosa itu telah terputus. Dan ketika mereka beranak pinak di muka bumi ini ya tetap saja status mereka, anak-anak mereka ya, cucut cacat mereka ya tetap saja dalam hubungan yang sudah terputus dengan Elohim. Oleh sebab itu yang memprakarsai untuk memperbaiki hubungan itu cuma Elohim, cuma Bapa gitu kan. Karena hubungan yang suci kudus itu telah terputus, dan yang suci kudus itulah yang satu-satunya yang bisa memperbaiki hubungan itu. Oleh sebab itu Yesus itu ya kan adalah firman yang diutus menjadi manusia, dan satu-satunya yang tercatat oleh Rasul Petrus ya, darahnya adalah bukan darah yang fana tetapi darah yang mahal ya, darah yang tak bercacat noda ya. Dan di Alkitab juga telah dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya yang ilahi, manusia yang ilahi yang tidak berdosa gitu kan. Ya, dia tidak berdosa. Lalu di kitab Anda juga bahwa Isa katanya Isa itu Yesus gitu kan. Dia satu-satunya yang nggak kena tiupan iblis waktu dia lahir gitu kan. Itu dia ya. Jadi ya, kekudusannya itu yang menyucikan kita. Adam dan Hawa ketika mereka terpenjara dalam hubungan yang telah terputus dengan Elohim, lalu mereka mengembara di bumi, beranak cucu, tak satu pun dari mereka mampu untuk memulihkan hubungan itu.
Ya, kain yang kotor tidak akan pernah dibersihkan, ya bisa membersihkan diri sendiri selain dari sabun yang bersih. Ya, Yesus itu ibarat sabun yang menyucikan orang-orang berdosa itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang berdosa itu, kain itu menjadi bersih. Nah, ketika mereka meminta ampun dosa karena hubungan telah pulih, karena mereka sudah kembali dibenarkan gitu, ya mereka diampuni dosanya. Oleh sebab itu orang Kristen, Yesus juga mengatakan ya kami ini juga dihukum menurut perbuatannya, ya, tetapi barang siapa yang telah berdosa, ya mereka meminta ampun dosa, pengampunan kami itu hanya berlaku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah Tuhan Yesus gitu ya, karena darahnya itu loh yang menyucikan kita dari segala dosa kita, dan Dia mau menyucikan kita dari segala dosa kita karena hubungan sudah pulih gitu. Ya itu gampang sekali ya. Nih, satu ayat saya kasih ya. Nih, saya kasih. Nih, saya kasih ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 28 ya. Ini dari Rasul Yohanes ya. Kita beroleh keberanian ya, percaya dan tidak usah malu. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 12 ya, dan dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Nah, aku baca-baca singkat-singkatnya aja ya. Efesus 6 ayat 19 ya, agar dengan keberanian kita bisa, ya begitulah ya, kita tidak bisa malu lagi. Di dalam kitab Ibrani aku lupa ya, tidak ada lagi rasa malu atau kita takut lagi menghadap tahta keadilan Allah itu. Karena apa ya? Karena kita sudah dipulihkan hubungan kita, ibarat orang udah baikkan gitu loh ya. Jadi apapun yang kita minta ketika kita berdosa, kita minta ampun dosa, pengampunan dosa itu hanya berlaku di dalam nama Yesus Kristus ya, karena Elohim telah memulihkan hubungan kita itu dengan dirinya dengan cara mengutus Yesus sampai Kristus. subuh. Itu dia. Oke. Iya. Enggak, ini demian projecting bukan diturunkan ya, tapi bukan beliau turun sendiri. Ini aku ada komen beliau di bawah itu. Uniripa izin turun, beliau memang mau turun ya. Jadi bukan diturunkan ya. Kami orang Islam saya yakin tidak seperti itu. Suka ngekik kayak Tante Uti itu, nggak ada kayak gitu ya. Ya naikkan Bang Zuma ya, Bang Zuma naikkan Bang Zuma. Oh ada Mican. Oke. Pagi Bobby, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri jalan Ya. Lanjut Ustaz Alif. Oke, baik, Tante Uti dan Demian, saya tadi 3 sesi berdiam diri, berarti 3 kali 5 berarti 15 menit ya. Ya 15 menit. Ya, gini ya, saya menarik sih tadi kawan-kawan ketika menjelaskan dari proses Adam sendiri, ketika menjelaskan mewarisi dosa. Itu di konsep kitab Anda. Kalau begitu saya merujuk kepada Al-Quran, ada hal yang kontra di situ. Kalau di kitab kawan-kawan ada mewarisi dosa, tetapi kalau di Al-Quran ya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 37, Allah itu justru mewarisi ilmu pengetahuan kepada Adam sehingga selesai perkara, yaitu firman dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam, ini awal mula nih. Allah mewarisi ilmu, memberikan wahyu. Nah, sehingga nanti anak keturunannya tuh dikasih tahu bagaimana caranya bertobat gitu loh. Beda ya. Jadi kalau di Al-Qur'an Allah mewarisi ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu-ilmu sehingga di situ malaikat pun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, begitu ya. Dan di situ Nabi Adam bertobat, selesai perkara, selesai urusan ketika masalah tentang dosa dan kesalahan. Nah, lalu kembali lagi tadi juga karena udah beberapa ini hilir mudik ya, tadi siapa aja dan belum saya tanggapi, tapi oke lah. Jadi begini ya, ketika masalah juga Yesus ya, begitu ajaran-ajaran yang indah. Sebenarnya apa yang didakwahkan oleh Yesus itu begitu indah dan itu baik, dan itu menyelesaikan perkara dosa tanpa Yesus harus menjadi korban penebus dosa. Tadi ada yang mengatakan, ada yang menanyakan, bahwa di mana Nabi Muhammad itu sebagai hakim juga, sebagai petunjuk juga kepada jalan yang lurus. Banyak ayatnya di Al-Quran. Pertama di surah Yasin dikatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran penuh hikmah. Juga hakim itu sebagai bagaimana takaran memisahkan antara yang baik dengan yang batil gitu. Inna kalaminal mursalin, sesungguhnya engkau sebagian dari para utusan, mengajak orang kepada jalan kebenaran gitu. Nah, lalu saya mengutip juga di salah satu ayat ya,
Tante Uti mohon sabar ya, bahwa yang namanya Nabi kami Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali ayatnya menyampaikan firman Allah dan tugasnya hanya menyampaikan. Masalah hukum berlaku sesuai dengan firman yang disampaikannya. Karena Al-Quran itu adalah hakim, juga hukum. Bagaimana orang itu nanti baik dan buruk, Al-Quran sudah menjadi timbangannya, ukurannya, hakimnya. Nabi kami hanya menyampaikan. Wa ma arsalnaka ilal balag, itu beberapa ayat Al-Quran itu. Kami mengutus engkau sebagai penyampai. Ya ayyuhar rasul balag ma unzila ilaik. Banyak sekali ayat-ayat tentang bagaimana sebagai utusan, penyampai firman, dan Al-Quran itu juga sebagai hakim, nanti ajaran kepada pengikutnya gitu. Nah, ini ya, kalau masalah ini akhirnya saya mengutip kalimat-kalimat Yesus. Misal di Yohanes 12 itu ada paralel kalau saya temukan, Bu Uti. Ya, maaf saya coba kutip dulu ya. Di Yohanes 12 itu banyak sekali. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau orang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nabi kami berkata, wa majantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak berkata dari keinginanku sendiri, aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kalian semua. Dan Al-Quran itu sebagai hakimnya, di Surah 42 juga dijelaskan, engkau membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini posisinya ajaran Yesus itu baik, Bu, bagus. Beliau mengajarkan, ketika saya buka Matius pun tentang bagaimana baik. Bertobatlah akan diampuni, kan ketuklah pintu maka akan dibukakan, mohonlah engkau akan diberikan. Itu banyak sekali ajaran Yesus. Bukan tentang Yesus mengajarkan aku akan menghapus dosa dengan jalan dibunuh gitu loh. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya sudah 20 menit. Oh, terima kasih ya. Kita sudah ada Umi Dini ya. Jadi saya biar adil nih, saya nggak usah ini ya, nggak usah ikut. Biarkan Umi. Hah? Ada keluar, Demian kok keluar. Enggak ada yang nurunin ya. Jadi kalau Demian mungkin mereka mempercayakan semua kepada Tante. Soalnya Tante sendiri 20 menit soalnya. Jadi kata mereka ya buat apa lagi kan? Oke. Kita sapa dulu, di sini ada Umi Dini. Assalamualaikum Umi. Mungkin Umi sudah menyimak diskusi kita tadi tentang dosa waris, tentang keselamatan dan random banget. Tapi tetap poinnya adalah penjelasan tentang dosa waris Umi. Saya ulangi ya. Demian mengatakan dosa waris itu menjadi asbab manusia mati dan lalu melakukan efek-efek kedagingan. Kalau Bro Justin menjelaskan tadi bahwa dosa waris itu apa ya? Saya lupa. Mohon maaf Bro Justin. Nanti kita bahas lagi berdua Bro kalau suatu saat kita berjumpa ya. Kalau Tante Uti bilang menyebabkan manusia hubungannya dengan Allah putus gitu loh. Nah, tapi kalau yang Tante Uti ini, kalau si Demian tadi, konsekuensi logisnya adalah ketika Yesus telah menembus dosa waris itu, kok manusia tetap mati, kok masih kedagingan, kan itu. Kalau Tante Uti pertanyaannya, kalau memang dosa waris itu menyebabkan manusia putus hubungan dengan Tuhan, jangan begitu mengatakan bahwa Abraham dengan Tuhan kan hubungannya baik-baik saja, Yakub dengan Tuhan hubungannya baik-baik saja, bahkan Henok diangkat Tuhan ke langit tanpa melalui proses kematian. Jadi jangan membantahi kitab suci sendiri ya. Nah, mungkin silakan dilanjut sama Umi. Saya jadi moderator biar adil, biar fair. Asik. Oke, terima kasih Uni Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih waktu bicaranya? Oke, tapi sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin ya. Oke, sebelumnya Umi mau minta dulu kepada nanti siapapun yang pembicara dari Kristen, tolong tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa waris. Karena Umi sering menganalogikan begini. Pada saat kita ditelepon oleh seorang telemarketing bank,
menawarkan untuk menyimpan aset kita di sebuah bank, mereka pasti akan mengiming-imingi, tenang saja Bu, ya, aset Ibu kalau disimpan di bank kami pasti aman karena pemerintah itu akan menjadi penjaminnya. Apakah kita, pertanyaannya, apakah kita akan percaya begitu saja sebelum ada pemerintah yang memberitahukan bahwa ini jaminannya loh, kalau kamu pegang simpan aset kamu di bank, kami jamin simpanan kamu akan aman. Begitupun dengan jaminan ini ya, dosa waris kayak begini. Siapa sih yang menjamin dosa waris ini? Nggak ada, ya kan? Apalagi kalau sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak dos ini lagi. Apalagi kalau kita lihat di dalam kitabnya umat Kristen ini, contohnya di Yesaya, ya. Di Yesaya di sini sudah sangat dikatakan begini. Yesaya dulu deh ya. Aku buka di Yesaya dulu. Di Yesaya di sini dikatakan Yesaya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kemudian ayat berikutnya ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Kemudian di ayat 23-nya, apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah setiap pertobatan supaya ia hidup? Nah, jadi sudah jelas tidak ada dosa waris ya. Orang yang berlaku fasik akan menerima akibatnya, dan orang yang tidak berlaku fasik juga akan menerima apa yang menjadi perlakuannya itu. Nah, ini keselamatan menurut Yesus sendiri itu tertulis jadi di dalam Yesaya yang kemudian juga diajarkan oleh Yesus. Bukankah aku Tuhan, tidak ada lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Akulah Allah juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Kemudian di Yesaya 49 ayat 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa akulah Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Kemudian di dalam Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi sudah jelas, tidak ada konsep dosa waris yang diajarkan oleh Yesus, dan Yesus hanya mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara bertaubat. Apalagi tidak ada Yesus mengajarkan dengan matinya aku di kayu salib itu akan menebus dosa waris, dosa kalian, dosa waris yang didatangkan dari Adam, yang berawal dari Adam. Tidak seperti itu. Kayaknya enak sekali ya kalau misalkan umat Kristen setiap kali berbuat dosa yang disalahkan Adam, yang diminta menebusnya adalah Yesus. Coba, terus apa kerjaan umat Kristen ini sehingga mereka tidak mau menerima akibat dari perbuatannya? Padahal di kitabnya tidak seperti itu. Segala perbuatan harus ditanggung resikonya sendiri. Demikian juga juru selamat selalu mengatakan konsep keselamatan Kristen, teman-teman Kristen ya, konsep keselamatan Kristen itu adalah percaya kepada Yesus maka dia akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Percaya. Kemudian Umi selalu bertanya, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya kan? Umi ambil lagi konsepnya yang umat Kristen sampaikan bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal sudah jelas tentang konsep keselamatan Kristen diberikan hidup yang kekal. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Begitupun pula dengan Juru Selamat. Tadi sudah dikatakan di dalam Yesaya 21, 26 dan Hosea 13 ayat 14. Itu yang menjadi juru selamat ini Allah. Yang menjadi penebus ini adalah Allah, bukan Yesus. Bukan dengan matinya Yesus di kayu salib lalu lantas umat Kristen itu terlepas dari dosa. Tidak ada konsep seperti itu. Apalagi kalau kita mempelajari historical Yesus, kenapa Yesus disalib? Tidak ada di sana konsep keselamatan sedikit pun disebutkan, atau tidak ada penembusan dosa sedikit pun disebutkan. Oke, Umi Dini, biar kita Bapak ya sebagai moderator. Saya dengan perkataan Umi Dini ini luar biasa ya. Kata Umi Dini begini,
Ini umat Kristen ini luar biasa ya. Ketika mereka berdosa, Adam yang disalahkan. Wah, ular juga salah, iblis juga salah. Tapi ketika mereka mau mati selamat, ya Yesus harus menebusnya. Mereka ini ngapain di dunia, nggak ngapa-ngapain, di surga pun nggak ngapa-ngapain. Luar biasa ya. Oke, Tante Uti silakan dijawab, dihantam pernyataan Umi Dini kalau mampu, dan saya sebagai moderator mempersilakan selama 2 hari 2 malam. Silakan. Waktu saya berapa menit, Rifa? 3 menit lah, 5 menit boleh, 5 menit. 2 hari 2 malam pun apa-apa, santai. Ya, jadi gini lah ya, Muslim dikasih tahu tapi nggak mau tahu ya. Jadi semua narasi yang dibangun oleh Umi Dini ini ya semua narasi dia sendiri ya. Orang Kristen juga tahu ya, Bapak Ibu ya, karena ya dia membuat pengajaran dari mengambil-ngambil ayat-ayat yang dia rasa cocok untuk digabung-gabungkan, lalu Ibu Dini membuat narasi sendiri, lalu pengajaran sendiri, mengajarkan kitab orang lain ya, seolah-olah itu adalah kebenaran, padahal kebenaran Anda tidak tahu apa-apa gitu ya. Anda harus belajar apa itu artinya juru selamat, apa itu artinya penebus ya. Jelas tadi kamu memakai-makai ayat di dalam Yesaya 41, Yesaya 43 bahwa akulah yang menebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain. Itu adalah kalimat yang sangat-sangat luar biasa, itu untuk kekristenan dan itu untuk bicara tentang anak Allah, Allah Bapa. Karena yang disebut penebusmu itu adalah menebus, itu adalah betul-betul menebus. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menebus kalian ya, tetapi di dalam Sahih 169 saya baca bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi lah yang akan menebus orang-orang mukmin. Jadi setiap orang mukmin itu masuk surga karena telah dibayar. Telah ditebus oleh orang-orang Yahudi ya. Nah, tetapi di situ ya itu melanggar di dalam, kamu lihat sendiri ya, itu melanggar dari apa yang tertulis di dalam Yehezkiel yang kamu bilang itu ya, seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya ya. Jadi manusia tidak bisa menanggung manusia ya. Konsep tebusan di tempat Anda di hadis itu manusia menebus manusia. Tetapi Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa manusia itu menebus manusia. Anda baca sendiri di dalam Yesaya 43 itu, yang menebus manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia mengatakan akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Juru selamat itu bukan artinya dialah yang memberi dia yang mengajarkan keselamatan seperti Nabi Muhammad. Oh, bukan begitu ya. Juru selamat itu artinya dari dialah pokok keselamatan itu. Di dalam dialah, di dalam tubuh, daging, darah, jasmaninya itu ya, keberadaannya itu ya, darahnya itulah yang memberikan orang keselamatan ya kan. Itu namanya juru selamat ya. Dia sendirilah yang menyelamatkan, bukan dia pemberi jalan, bukan pewarta jalan, bukan mengarahkan jalan, bukan ngasih tahu jalan keselamatan. Oh, bukan utusan seperti itu ya. Juru selamat buat Yesus adalah dialah pemberi keselamatan, dan hampir dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya kan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada dia yang olehnya di bawah kolong langit ini kita beroleh keselamatan. Nggak ada di luar siapapun juga. Ini yang namanya juru selamat. Dan yang namanya penebus itu artinya dialah yang menanggung kutuk segala dosa. Seharusnya kita yang mati, yang dilempar ke neraka, tetapi karena dia telah menderita ya, menanggung semua kutuk itu di kayu salib, dia akhirnya kita diselamatkan. Ini yang artinya menebus, ini artinya menyelamatkan ya, bukan yang artinya menebus di tempat Anda ya. Di dalam hadis 169 manusia menebus manusia. Yehezkiel benar sekali, tidak ada manusia yang bisa menebus manusia ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa dia menebus dosa waris. Nah, ini kata dosa waris saja Anda, orang Muslim itu udah dikasih tahu tetapi tidak mau tahu, ya silakan saja ya. Orang Kristen sudah jelas dikatakan Yehezkiel itu tidak menabrak ayat siapapun juga. Tidak ada manusia yang menebus manusia ya. Orang berdosa tidak mungkin menebus orang berdosa, tidak mungkin ya, tidak ada itu. Manusia tidak mungkin menebus dosa manusia. Oleh sebab itu dosa waris di tempat kami bukanlah sama pengertiannya dengan dosa waris yang ingin kalian terima. Kalian ingin menerimanya seperti itu. Oleh sebab itu ya, sudah salah dari dosa waris, sudah salah kata juru selamat, sudah salah dengan arti kata penebus, akhirnya salah semua narasi yang Anda bawa-bawakan itu, ngawur semua.
Jujur saya bilang ngawur semua, apalagi Yohanes 17 ayat 3 jelas itu dikatakan ya, Yesus itu penebus, Yesus itu juru selamat, ya kan, utusan yang memberikan hidup yang kekal. Anda baca sendiri ayat yang kedua, ya, Yesus menerima kuasa daripada Elohim untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ayat yang ketiga ada di dalam Elohim yang benar dan utusannya. Dan utusannya ayat ke-1 adalah anaknya, dan anaknya yang tertulis di dalam Yohanes ini adalah firman-Nya yang telah menjadi manusia. Ini ajaran Yohanes, Anda harus baca satu paket seluruhnya sekomplit-komplitnya ya. Jadi Ibu Dini ngawur semua, Bu. Bener, asli saya bilang ngawur semua gitu ya. Arti kata utusan buat Yesus juga salah lagi, ya kan, arti kata penebus salah lagi, dosa waris juga salah semua. Jadi ya artinya ya kosong aja nih. Ya cobalah apa yang saya omongin ini ditangkap, diterima, lalu dari perkataan saya ini Anda beranjak gitu loh. Ya jangan sepertinya nggak mau tahu, ya kan. Tadi kan saya bilang di kekristenan tidak ada dosa waris yang seperti ada di dalam pikiran Muslim, bukan seperti itu. Ya saya udah bilang Alkitab juga telah mengatakan ya, karena begitu besar ya itu kan, semua orang telah berbuat dosa. Kenapa semua orang telah berbuat dosa? Ya karena Adam itu dia telah terpisah hubungannya dengan Allah. Dia memang sebagai orang berdosa, dan dosa itu sudah menjalar ke manusia manapun, sudah dosa itu telah menjalar sudah 2 hari 2 malam kita mendengarkan Tante Uti. Sekarang tiba masanya Umi Dini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu peserta baru kita, panelis baru kita, Mr. Jordan. Ya, Uni, sebelum ditanggapi, mungkin saya mau izin turun dulu ya. Jangan, ini udah ada Mr. Jordan, atau masa dibiarkan saya yang jadi moderator sekaligus narasumber, Ustaz? Gimana sih? Nggak apa-apa, nanti kebanyakan nggak ini. Enggak, saya moderator. Mau istirahat dulu juga. Ya udah deh, aku tandem sama Umi Dini ya, guys. Karena udah Pak Jordan, aku masuk kalau begitu ya. Sekaligus aku menjadi moderator, nggak apa-apa. Aku multitasking. Nanti aku moderator. Nah, siap. Ya. Semuanya ya, saya izin dulu. Makasih Bang Ali. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke, banyak ya. kita kasih timer di sini ya. Kita reset, kita kasih 5 menit. Silakan ambil tugas moderatornya, Bro Abu Hadid. Oke, baik. Saya masih sebentar makan ini. Ya, boleh. Bentar lagi. Siapa dulu, Bro Jordan? Oke, Bro Jordan, silakan tanggapi, Bro Jordan. Ya, assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam. Selamat hari Minggu. Tetapi saya belum karena saya baru masuk. Lanjut aja. Oke, kalau begitu langsung saja ke Umi Dini. Kita kasih waktu cepat, singkat, padat, merayap. Karena Umi Dini biasanya cepat, singkat, padat, merayap. Dan untuk 2 hari nggak apa-apa. Silakan Umi. Oke, terima kasih Uni Rifa. Jadi seperti kita dengarkan bersama-sama, Tante Utiwati Mena ini tidak pernah sembuh-sembuh dengan penyakit lamanya ya. Pada saat kita membacakan ayat yang ada di dalam Bible-nya sendiri, dikatakan kita bernarasi, tapi dia berbicara tanpa dalil. Dia mengatakan menyalah-nyalahkan apa yang ada di dalam Bible-nya. Ingat ya Butia, yang tadi saya sampaikan adalah semua yang tertulis di dalam Bible. Saya tambahkan lagi Buti, di dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 20 sampai dengan 20. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Kemudian ayat 19-nya. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuatan ini, maka Allah akan menimbulkan baginya pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi jelas ya. Yesus sudah menjelaskan di sini, dilarang menambahkan dan mengurangi. Tapi apa yang terjadi dengan Ibu Atimena? Tadi di dalam ayat 17 pasal 17 Yohanes 17 ayat 3 sudah sangat jelas tentang konsep keselamatan yang dijelaskan oleh Yesus, yang sering kali digembar-gemborkan oleh orang-orang Kristen, bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan beroleh hidup yang kekal, dan itu langsung kontan ditampik oleh Yesus. Tadi Yohanes 17 ayat 3, boleh kita baca dari Yohanes ayat pertama.
Demikianlah kata Yesus. Lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, tibalah saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah mempermuliakan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku, dan seterusnya. Nah, jadi jelas siapa di sini yang menambahkan. Di sini kami umat Islam hanya membaca secara letterlek. Kemudian dijawab oleh Ibu Tiwatimena bahwa itu adalah mengada-ngada dan semua salah. Artinya Bu Tiwatimena dengan tegas menyalahkan isi kitabnya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Yesus sudah Bu Ti salahkan semua. Karena di sini saya berkata seperti Yesus. Saya tidak berkata-kata dengan kehendak saya sendiri, tetapi atas apa yang tertulis di dalam kitab Anda, Ibu Tiwatimena. Sekali lagi kata Yesus, jangan menambah-nambahkan dan jangan mengurangi, karena itu ada hukumannya. Sekarang kita dengarkan dari tadi. Umi di sini membacakan secara letterlek, kemudian dia menarasikan sendiri dan menuduh Umi. Ini yang narasi-narasi Michan ini kayak begini loh. Padahal tadi semua juga mendengar. Kita tidak menarasikan, kita tidak mentafsirkan, tetapi membaca secara letterlek apa yang ada di dalam kitabnya dan dibantah oleh sendiri. Maka di sini satu kesimpulan bahwa musuh terbesar orang-orang Kristen ini bukanlah kita, bukanlah umat Islam, tapi kitabnya sendiri. Karena apa yang dikatakan kitabnya, apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka bantah sendiri. Silakan berpikir seperti itu ya. Kemudian masalah dosa waris. Umat Islam ini mohon maaf, yang kita harapkan itu bukan dosa waris, dosa ilmu, warisan ilmu, kemudian warisan apalagi warisan harta. Kalian berharap warisan dosa. Padahal itu tidak ada sama sekali. Yesus mengajarkan demikian. Seperti apa yang tadi dikatakan di dalam, sekali lagi ya, Yesaya, Yehezkiel, semua mengatakan tidak ada dosa waris. Makanya ini Umi akan ini juga di dalam Injil yang ada di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau tanya mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Ajaran Yesus sudah sangat jelas tentang keselamatan tersebut ya, gamblang, tidak memerlukan penafsiran macam-macam, bahwa untuk mendapatkan keselamatan seorang harus mentaati hukum Taurat. Yesus sama sekali tidak menyinggung, apalagi mengajarkan secara nyata bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan meyakini Yesus dengan penebusan dosa di kayu salib. Apalagi dosa waris, no, tidak ada. Yesus tidak pernah sama sekali menunjukkan dosa waris, mengajarkan dosa waris, tidak pernah. Sekarang kalau misalkan Anda tetap kekeh dengan bahwa ajaran itu adalah ajaran dosa waris itu dari Yesus, tolong tunjukkan ayatnya di mana Yesus yang mengajarkan dosa waris. Silahkan, Uni cukup nih. Oke, terima kasih Michan dengan pertanyaan terakhir yang menukik tajam ke dalam ulu hati Tante Uti yang mempertanyakan, tunjukkan data dari dosa waris. Luar biasa Michan penginjilan pagi ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Vincentius Rendra di sini akan mengimbangi Pak Jordan. Harap narasumber kita yang baru masuk ini memahami ya. Jadi teman-teman yang masuk ke sini otomatis sudah menjadi narasumber ya, kecuali saya karena saya mengambil alih tugas job yang mulia ini menjadi moderator sekaligus timer. Baiklah, kalau begitu Pak Jordan atau Vincent, siapa yang ingin menanggapi sebelum kita lanjut kepada dua wanita cantik ini? Apakah Anda Pak Jordan atau Bung Vincent? Saya dulu dong, Anggung. Sabar dong. Saya dulu. Sabar dong. Gimana Pak Jordan? Kita serahkan kepada primadona kita Tante Utiwat Mampret atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru gabung Umi. Ini temanya apa ya? Oh ya, kalau gitu Vincent menyimak dulu ya, nanti mengalir saja, mengalir air yang jauh ke sana ya. Silakan Tante Utiwati Mena mencoba untuk mengcounter Umi Dini dengan wajahnya yang glowing. Silakan. Ya, jadi itu ya. Jadi dibolak-balik ya sama Ibu Umi Dini ini ya. Dia membaca, memang betul-betul membaca, tetapi dengan narasi yang maunya sendiri gitu kan. Itu yang ada, itu yang ternyata ya, karena kita orang Kristen, ini saya kasih tahu ya,
ini ayat ini ya di dalam Injil Yohanes itu, kamu tahu nggak inti pengajaran dari Rasul Yohanes sehingga sampai dia harus dipenjara gitu kan? Dia dipenjara, dibuang ke Pulau Patmos karena apa? Karena dia mengatakan begini, ya dia mengatakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah gitu kan? Ya, lalu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia Firman, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini pengajaran inti Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu ya intinya ya 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ajaran dosa waris, ajaran dosa waris. Tolong dijawab. Ya, ini pengajaran dari Rasul Yohanes. Ya. Jadi dia mengatakan, lagi-lagi kan saya bilang ya, bahasanya framing semua. Tolong tunjukkan di mana Yesus bicara tentang dosa waris. Kan saya sudah bilang, ya bagaimana saya mau ngasih tahu? Karena konsep dosa waris aja Anda salah. Ya, konsep dosa waris di tempat kami bukan dosa waris di tempat Anda atau di dalam pikiran Anda gitu. Bagaimana mau dikasih tahu? Mana pernyataan Yesus? Tetapi Yesus telah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa harus dikaruniakan? Karena dia mengasihi dunia ini. Karena apa? Karena seluruh dunia sudah berdosa. Dan Stop dulu waktunya. Sebentar, stop waktu. Bentar, ini waktu saya stop, lihat ya. Ini saya stop ya. Dari tadi sudah saya stop ya. Iya, jadi nanya yang bentar. Sebelum Tante Uti menjelaskan lebih lanjut, biar kita tidak mengambang Mbak si kuning yang ada mengambang, tolong Tante Uci lebih ke pertanyaan Umi Dini ya, yang lebih sangat singkat mempertanyakan di mana itu konsep dosa waris dijelaskan oleh Yesus. Mungkin itu lebih dulu dijawab. Ya, baru Tante boleh mengambang kemana-mana. Silakan. Nah, artinya tidak ada di dalam itu, tidak ada karena dosa waris di tempatnya Ibu Dini itu kan maksudnya yang seperti yang di dalam Sahih Muslim 169 orang menebus dosa orang, kan kamu maksudnya begitu. Nah, di dalam kitab kami kan nggak ada yang seperti itu. Yang bisa menebus dosa manusia itu adalah Tuhan. Kan saya bilang tadi di dalam Yesaya 43:41 dialah juru selamat, dialah penebus. Ya, yang bisa menebus itu Tuhan, bukan manusia menebus manusia seperti di Sahih Muslim 169. Ya, jadi konsep dosa waris itu salah, lalu Anda paksakan saya untuk menjawab. Loh, bagaimana mungkin ini? Ya, dosa waris di tempat kami telah dikatakan karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu dia, semua orang telah berbuat dosa. Semuanya sudah, dosa itu telah menjalar kemana-mana. Bukan dosanya diwariskan ke satu dengan yang lain. Jadi kalau kamu mengatakan tidak ada jawaban, loh, jawabannya masalahnya bukan tidak ada. Anda yang bertanya salah. Ya, pertanyaan salah mana mungkin dijawab dengan kebenaran. Ya, ngawur juga gitu ya. Jadi kamu belajar dulu apa itu dosa waris, apa itu juru selamat, apa itu penebus. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Ya, Yesus itu mengajarkan bahwa keselamatannya itu hanya ada di dalam dirinya. Dia tidak mengajarkan, dia mengatakan akulah jalan, bukan aku petunjuk jalan, bukan aku mengarah jalan, tetapi akulah jalan. Yesus jelas-jelas mengatakan keselamatan itu hanya ada di dalam dirinya. Di luar dia tidak ada. Ini pengajaran Yesus, dan pengajaran ini didukung oleh Rasul Yohanes tadi ya. Rasul Yohanes inilah yang mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Rasul Yohanes inilah yang mengatakan bahwa Yesus yang katanya utusan itu datang dan keluar dari Allah. Utusan buat Yesus, kata Rasul Yohanes ya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah ya kan, dia yang datang dan keluar dari Allah. Dia yang adalah firman-Nya Elohim itu, ya kan? Dia berasal dari sorga dan sekarang sudah kembali ke sorga, dan utusan buat Yesus itu adalah ya kan, dia itu satu dengan pengutusnya. Ini ajaran Rasul Yohanes seperti yang dia tulis. Makanya jangan asal comot ayat orang ya. Kamu baca, memang kamu baca, tetapi kamu menarasikannya menurut apa yang kamu mau gitu kan. Mari kita baca di sini ya. Ingat loh, orang Kristen nggak kenal istilah syahadat ya. Engkau adalah Tuhan, aku adalah utusan. Oh, tidak ada kayak gitu. Jadi jangan bawa-bawa konsep kamu yang mengatakan Yesus bersyahadat, dia mengaku utusan, lalu Elohim Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Seperti Anda bersyahadat ya, percaya kepada Allah dan Muhammad adalah rasulnya. Itu konsep Anda, bro ya. Itu mau-maunya Anda, bro ya. Dikatakan di sini, ingat ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi utusan itu bukan utusan kayak dedengkot gitu loh, jongos-jongos. Anaknya, bro ya. Jelas dia mengatakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ayat yang kedua jelas sekali. Anda tidak mengerti tapi sok ngerti lalu mengajarkan ke orang lain gitu loh ya.
Sama seperti engkau ya, engkau siapa? Engkau Elohim telah memberikan kuasa kepadanya, ya, memberikan kuasa kepada siapa? Kepada anaknya. Anaknya siapa? Ya, utusannya, ya kan? Telah memberikan kuasa kepadanya, kuasa kepada atas segala yang hidup. Nah, gila kan? Utusannya itu punya kuasa atas segala yang hidup. Ini tulisan Rasul Yohanes loh, ya. Demikian pula ia Elohim akan memberikan hidup yang Waktu telah habis dari tadi. Ini sudah 5:03. Tadi Waktu sudah habis. Ya ngawur ya. Ini sudah lewat 3 menit. Ya. Oke, terima kasih Tante Uti dengan pemaparannya yang luar biasa konsisten adanya ya. Diset ulang tuh 5 menit diset ulang. Nah aja diset ulangin aja. Ya 0 dong, masa itu udah 5? Iya, diset ulang. Ikut tahu aku. Moderator profesional aku di Tante ini nanti aku moderatorin Pak Pendeta Joshua Teu nanti debat sama Tante nanti. Jadi gini, tadi Umi Dini mempertanyakan, sebagai moderator aku harus mempertegas ya. Umi Dini mempertanyakan di manakah Yesus mengajarkan dosa waris, tapi aku sudah mendengar bahwa Tante Uti bilang tidak ada. Tidak ada dari tadi jawabannya. Kalau begitu Umi Dini mungkin bisa bergeser ke pertanyaan lain atau ingin memperdalam pertanyaan Umi Dini atau pernyataan Umi Dini. Waktu dan tempat saya persilakan dari sekarang. Oke, aku akan lebih memperdalam lagi apa yang dikatakan oleh guru sesat ini ya. Jadi tadi sudah jelas sekali di dalam Yesaya ini 7,5 abad sebelum Yesus ya. Dikatakan di sini, bukankah aku Tuhan? Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Akulah Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Kemudian Allah bersabda kembali kepada Nabi Yesaya, berfirman kembali di ayat 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat penebusmu. Allah mohon maaf, yang maha kuat, Allah Yakub. Kemudian di dalam Hosea 13 ayat 4 berfirman lagi Allah kepada Nabi Hosea, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak dari tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi juru selamat di sini adalah Allah, bukan Yesus. Apa yang kamu katakan? Lagi-lagi kamu selalu mengatakan kalau aku bernarasi. Ini adalah isi kitabmu yang aku baca secara letterlek. Inilah penyakit Uti Wati Mangpret ya. Selalu kayak begitu. Dia tahu, dia sangat-sangat paham kalau berhadapan Umi dengan dalil, tapi dia asal baca dalil. Sementara apa yang dipertanyakan, mana Yesus mengajarkan dosa waris? Di ayat apa? Kamu mengatakan tidak ada. Ya, ingat kata Yesus, jangan menambahi. Di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 dikatakan, aku bersaksi ayat 20 18 nih terutama. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu atau perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalamnya. Meledak nggak? Meledak, ya kan? Ini si Uti Watimena ini dari dulu, makanya kemarin dia kabur-kaburan karena dia tahu pada saat berbicara dengan Umi harus menghadapkan dalil, ya. Dia menghadapkan dalil, nggak tahu dalil apa. Men sana on korvarisano, gua kesana lu kesono. Gitu, jadi tolong fokus dengan apa yang gua pertanyakan, Buti. Apa yang aku pertanyakan kamu fokus. Saya hanya meminta mana dalilnya Yesus mengajarkan dosa waris, supaya kita tahu dosa waris itu datangnya dari siapa. Kamu mengatakan kamu tidak tahu tentang dosa waris. Tahulah ya. Dosa waris itu adalah harapan kalian. Jadi begini teman-teman, karena perlakuan dosa Adam dulu, sehingga kutuk itu terjadi kepada manusia, kepada perempuan katanya. Setiap wanita yang lahir itu sakit. Kalau nggak mau sakit jangan bikin anak lo ya. Lu yang bikin anak, Adam yang disalahkan. Katanya nanti laki-laki itu harus menanggung dosa kutuk akibat Adam. Kenapa? Laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab di dalamnya. Kalau lu nggak mau jadi laki-laki, ya udah ganti kelamin sono. Karena memang itu adalah sudah tugasnya, dan sudah seharusnya seorang wanita itu melahirkan dalam keadaan sakit. Bukan kalian menyalahkan Adam. Seorang laki-laki tugasnya adalah menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas keluarganya. Itu sudah seharusnya demikian. Jangan Adam lagi yang disalahin. Gitu. Sekarang mana konsep dosa waris menurut Yesus, atau dalil yang menjelaskan bahwa Yesus mengajarkan dosa waris? Tadi Yohanes
17 ayat 7 pasal 17 saja sudah ngawur-ngawur, padahal sudah jelas. Yesus betul di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di situ sudah dengan tegas Yesus mengatakan bahwa akulah jalan bukan tujuan, karena yang menjadi tujuan itu adalah Bapa. Jalannya apa? Jalannya apa? Jalannya yaitu dengan cara mengikuti apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus perintahkan, supaya kalian sampai kepada Bapa melalui jalan yang disebut oleh Yesus itu. Yesus sudah mengakui dia jalan, bukan tujuan. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi sudah diterangkan berkali-kali, bukan hanya satu ayat, tapi dari ayat 1. 4 menit, aku cuma 3 menit. Udah ya udah nggak apa-apa Uni, kasih meledak. 5 menit semua 5 menit tadi aku liatin, jangan bohong lo. Oke ya, jadi Yohanes 17. Jadi Yohanes 17 ayat 3 sudah jelas mengatakan bahwa hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan dirubah-rubah. Lagi tadi kamu mengatakan bahwa di dalam hadis-hadis ajaran Islam ada mengajarkan tentang dosa waris. Dosa waris mana? Nenek lu kiper. Islam tidak pernah mengajarkan dosa waris. Islam, bagaimana cara Islam mengajarkan menebus dosa itu dengan cara bertobat, sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Begitu loh. Silakan meledak. Ledak itu di sini karena sudah azan, mungkin saya alihkan dulu untuk beberapa menit kepada Vincent menjadi moderator, tetapi tetap saya pandu dulu. Oke. Tante Uti kembali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab. Kalau sudah memang tidak mampu menjawab, nyatakan saja. Dan Umi Dini kembali lagi tukik tajam, kasih pertanyaan karena Umi Dini pertanyaannya tadi tidak ini, silakan geser, mungkin ada pertanyaannya lebih mematikan ya. Hingga kita melihat duel pada siang kali ini adalah duel maut antara Tante Uti dengan Michan. Dan nanti Vincent kalau ingin masuk boleh, silakan Pak Jordan juga boleh. Tapi untuk sementara waktu Vincent tolong double job dulu ya, moderator sekaligus sebagai sumber. Saya pamit sebentar untuk sholat dan silakan dilanjutkan. Tante Uti 5 menit dimulai dari sekarang ya. Jangan bilang saya kasih 3 menit loh. Saya adil loh. Saya hakim yang adil pada kali ini ya. Iya, mana itunya? 5 menit ini saya lihat ini. Tante dari tadi netizen di bawah itu semuanya 5 menit. Emangnya aku kayak tante apa, nggak adil? Oke, lanjut Tante Uti Wampret. 5 menit dimulai dari sekarang. 12-11 ya, oke. Itu ya, jadi Go. Ya, jadi dia nggak dengar omongan saya, ya kan, dia nggak tahu latar belakang penulisan Rasul Yohanes, tidak ngerti ya apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes firman jadi manusia ya, dan dia tidak mau terima apa yang dimaksud dosa waris. Kalau begitu saya tantang Anda, tunjukkan di dalam Alkitab kami, Anda kan mengatakan bahwa dosa waris jawab dulu di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Ya, jadi saya tantang untuk tunjukkan dulu di mana ada. Tunjukkan dulu, Umi Dini sabar Umi Dini. Oke, lanjut sabar Umi Dini cantik, sabar lanjut. Tunjukkan kepada saya di mana ada manusia bisa menebus manusia ya. Di dalam Yeskiel kamu sudah menelan ludahmu sendiri. Alkitab kami telah menyatakan tidak ada ya kan, tidak ada manusia menebus manusia, menggantikan manusia, nggak ada. Kamu makan lidah sendiri, dijilat-jilat ludah tuh kamu jilat-jilat gitu kan. Kamu sendiri yang baca, tunjukkan kepada saya bahwa itu tidak ada. Lalu kamu paksakan ke saya, tidak dosa waris itu bukan seperti yang Anda pikir. Ya itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, yang dia maksud dosa waris itu juga salah. Yang dia maksud semuanya yang dia kira itu salah semua. Lalu menarasikan ya kan. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 itu jelas dikatakan Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi ya, pemprakarsa kekekalan itu memberikan hidup yang kekal adalah Elohim Bapa yang benar dan utusannya. Lalu ayat yang kelima jelas kita membaca utusannya itu sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu ada di dalam diri Bapa itu sendiri ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri ya. Yesus ada pada Bapa itu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu. Ya, dia memiliki kemuliaan dalam hadirat Bapa. Hadirat Bapa itu artinya hadir itu berada di dalam keberadaan Bapa sebelum dunia ada. Jadi utusan ini sudah ada sebelum dunia ada dan dia ada di dalam hadirat Bapa. Ayat ini kamu nggak bisa alihkan, kamu nggak bisa lupakan, kamu nggak bisa selewengkan karena ini ayatnya semuanya ada gitu kan.
bukan hanya yang kamu mau saja. Utusan itu kan saya bilang orang kami di orang Kristen nggak kenal itu apa itu syahadat. Yang satu mengaku Tuhan, satu rasulnya, nggak ada itu. Jadi jangan sama-samakan ya, konsepmu salah semua bro. Dikasih tahu sama orang Kristen, orang yang pinter kayak saya gini gitu, tapi sok tahu gitu loh, mempermalukan diri ya di depan orang-orang yang lain, orang-orang muslim ya mungkin mereka melihat kamu keren gitu, padahal kami tertawain kamu gitu ya. Jadi kalau mau berdebat, mau bicara tentang kekristenan, baca dulu ya. Lalu kamu juga tadi mengatakan apa ya? Kamu mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Nah itu dia ya. Kamu lupakan lagi ayat yang ke-7. Di situ jelas Yesus mengatakan kenapa tak seorang pun sampai kepada Bapa ya? Karena Yesus mengatakan akulah dia Bapa itu. Kamu telah melihat dia dan dia yang berkata-kata dengan kamu, dialah itu, dialah Bapa itu. Bahkan ditegaskan oleh Rasul Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 10-nya, ayat 8, 9, 10-nya itu, ya Bapa tunjuk, ya Tuhan tunjukkanlah di mana Bapa itu berada, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus mengatakan Bapa itu nggak jauh-jauh ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Ya Bapa itu diam di dalam diri Yesus karena Bapa itu roh, bukan zat seperti Tuhan Anda. Jadi sepertinya Anda membawa gambaran agama Anda kepada iman orang lain yang notabene jauh beda banget. Lalu Anda mengutuk-ngutuk saya, mengatakan saya kena tulah karena saya menambah-nambahkan. Yang menambahkan, yang menyempurnakan itu di tempat Anda. Ya, jadi yang kena kemarahan Tuhan, yang celakalah itu adalah di mana? Anda sendiri, kitab Anda mengatakan bahwa kitab yang menyempurna. Lah yang menyempurnakan itu artinya apa? Menambah-nambahkan. Lalu dimodifikasi, lalu disempurnakan. Itu justru terjadi di kitab Anda. Di tempat kami celakalah orang yang menambahkan dan mengurangi. Aku tidak menambahkan, aku tidak mengurangi. Aku hanya membaca Alkitab dan tidak seleweng-selewengkan. Apa yang tertulis di dalam satu kitab, satu konteksnya semua aku kasih tahu ya. Dosa waris kamu mau paksakan seperti apa, orang akan ketawa. Karena apa yang ada di kepala Anda itu, dosa waris itu bukan yang ada di kepala kami ya, bukan yang ada di dalam tempat Anda ya. Yesus sendiri mengatakan begini ya. Ya, pengakuan dari Yesus. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Nah, ini kan sama konteksnya, kandungannya dengan Yohanes 17 ayat 2. Ya, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, lalu hidup yang kekal itu ada pada diri Bapa dan kepada utusannya, kepada Yesus, kepada anaknya. Inilah kehendak Bapakku, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, gitu kan. Lalu Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, minum dagingku dan makan darahku, katanya, bukan ngikutin aku, bukan mengikuti petunjukku, bukan mengikuti ajaranku, ya, makan dagingku, ya kan, dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan lebih dahsyat lagi Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi kamu ngawur loh, ngawur banget. Ya, kamu paksa-paksakan seperti orang yang minta, tolong Uti, tolong, kenapa kamu buktikan kepada saya 4 tambah 4 itu arti 4 tambah 4 itu sama dengan 30. Ayo tunjukkan tolol, sampai kayak begitu. Yang menunjukkan tolol itu Anda. Waktunya habis. Ya? Saya udah lebihin 1 menit. Buti, tadi 12.06. Harusnya berhenti 12.11, ini 12.12. Berarti udah lebih 1 menit ini waktunya. Udah saya kasih waktu 6 menit. Ya, udah habis Ibu. Iya, jadi ngapain paksa-paksa ya? Ya itu dia contohnya. Udah habis. Lebih dari 1 menit. Nah, ini kalau dia udah panik gitu. Kalau dia udah panik kayak gitu. Jadi kita nggak tahu ya ini manusia bicara dari tadi ngoceh apa ada yang ngerti atau enggak ya. Yang ditanyakan apa, yang dijawab apa. Men sana konforisano, gua kesana, lu kesono. Yang gua tanya, mana buktinya Yesus mengajarkan dosa waris? Nggak usah lari ke sana ke sini. Lu mengatakan tidak menambah-nambahkan. Di dalam Yohanes 17 saja lu udah jelas menambah-nambahkan. Karena jelas di dalam Yohanes lu cuma baca sampai dengan ayat kedua.
Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan. Berhenti aja sampai di sana. Ini si Kutilwati mencret ini ya. Padahal di ayat ketiganya sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang telah engkau utus, aku Yesus Kristus ya. Nah, sekarang apa yang diminta? Apa yang diminta? Lu tahu nggak yang gua minta apa dari tadi? Makanya gua lu ngoceh, gua lepas headset. Karena gua udah tahu kelakuan lu tuh, karakter lu tuh, penyakit akut lu tuh dari dulu nggak pernah berubah, ya. Larinya kemana-mana. Padahal yang diminta sudah sangat jelas. Mana buktinya Yesus mengajarkan ajaran kasih? Jangan lari kemana-mana. Lalu kamu berkata dengan sombongnya, kamu tuh tidak tahu apa-apa. Beda dengan saya yang pintar ini. Kata kitabmu, kata Tuhanmu, yang sombong itu adalah iblis. Ya, kamu mengatakan kamu pintar. Orang lain bisa menilai, kok bisa ngukur kepintaran kamu itu seperti apa? Iya benar, kamu memang pintar. Jago ngeles, juaranya kalau ngeles. Meledak ya. Dari tadi, apa yang dipertanyakan tidak dijawab-jawab. Lu malah bahas ke yang lain-lain. Ke masalah anak Allah lah. Sekarang di sini kamu mengatakan kalau Yehezkiel bukan mengajarkan dosa waris ya, bukan mengajarkan dosa waris itu. Padahal sudah sangat jelas di dalam ayat-ayat yang tadi sudah aku sampaikan, Bu Uti, dengar ya. 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkatnya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 21-nya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ayat 3-nya, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Jadi di sini sudah sangat jelas. Tidak ada ajaran dosa-dosa waris. Semua dosa tertanggung atas dirinya sendiri. Anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Kemudian tadi mengenai masalah juru selamat. Kamu mengatakan bahwa Yesus juru selamat, padahal Yesus sudah mengatakan, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu, Allah Yakub. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi menurut lu, Yesaya dan Hosea ini berbicara Allah itu kepada Yesus. Bagaimana Ibu Pret? Sejak kapan Yesaya, Hosea, dan nabi-nabi yang lain menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kamu dengan kekehnya mengatakan kalau penebus dosa dan juru selamat itu adalah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya di mana nabi-nabi sebelum Yesus itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ingat ya, Yesaya itu 7,5 abad sebelum keluar Yesus, sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Lalu kamu mengatakan bahwa yang disembah Yesaya, yang disembah Hosea itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Ada 2 PR buat kamu, Tiwatimena. Karena yang satu tadi saja belum terjawab. Di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Kemudian kedua, di mana Hosea, Yesaya, dan nabi-nabi yang lain menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya, jadi coba pindahin dulu ya otaknya ke kepala, jangan ditaruh di lutut dari dulu. Silakan. Oke, pertanyaannya sudah jelas, Bu Uti. Tolong dijawab sesuai dengan poinnya. Jangan belak-belok. Oke, silakan Bu Uti. Terima kasih. Ya, jadi kan jelas saya bilang ya. Jadi Umi Dini tolong Ibu Uti ya, tolong tunjukkan di mana dalilnya 4 tambah 4 sama dengan 10 gitu kan. Padahal dia sendiri yang membaca kitab kami loh ya. Ini orang matanya kemana gitu, pikirannya kemana. Di kitab kami di dalam Yehezkiel jelas dikatakan anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Makanya saya bingung. Ini Ibu Dini apa yang dia pikirkan gitu loh. Ya ini kitab kami loh, ini ajaran kami, ini doktrin kami. Jelas dikatakan anak tidak menanggung. Jadi konsep dosa yang kamu paksa-paksakan supaya Yesus ngomong kayak gitu ya nggak ada. Jelas kamu sendiri sudah kasih ayatnya, kan memalukan banget. Dia sudah kasih ayatnya, ya seharusnya
yang ngomong gini, saya yang kasih ayatnya ini. Ayatnya itu tidak ada dosa waris karena Alkitab di dalam Yehezkiel yang kamu ngomong tadi itu jawabannya nggak ada itu ya. Jadi yang dimaksud dosa waris itu tidak seperti yang kamu pikir gitu loh ya. Tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Alkitab jelas mengatakan anak tidak menanggung dosa bapaknya. Yang menanggung itu kamu pakai lagi ayat 43 Yesaya 43 itu semua ya. Dia mengatakan akulah Tuhanmu ya kan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Dia bingung lagi gitu teman-teman ya. Kagak ngerti dia sampai jumpalitan gitu, pikirannya tuing gitu kan. Dia pikir menebus itu apa gitu kan, juru selamat itu apa. Jadi ini udah muter-muter, udah bolak-balik kayak gangsing gitu, ngejar ekornya sendiri gitu kan. Kan saya udah bilang ya, penebusan di tempat kami bukan seperti yang Anda di tempat Anda. Anda buka sendiri Sahih Muslim 169 ya. Nggak ada dosa waris dalam Islam. Ya kan? Yang menebus dosa kalian itu ya, yang menebus kalian adalah orang-orang Yahudi gitu kan. Ya itu dia bukan seperti itu ya. Jadi apa yang kalian pikir bukan seperti itu ya. Kalau mau bicara tentang dosa waris, makanya kamu dengar tadi yang awal-awal dari Justin, dari Demian, dari saya ya. Jangan muter-muter ya, belajar dulu ya. Jadi saya nggak menjawab karena memang tidak ada konsep yang kamu paksakan itu bukan untuk kami ya kan, nggak ada di kami. Tetapi Yesus ya, kamu tadi mengatakan ya bahwa ya, bukankah aku Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mana nabi-nabi yang mengajarkan menyembah Yesus? Mana nabi-nabi menyembah Yesus? Nah ini juga ya teman-teman, dia nggak pernah sekolah minggu soalnya. Ya dia nggak tahu ya bahwa peristiwa ini berjalan ribuan tahun. Di perjanjian lama itu mempersiapkan kedatangan Yesus. Dia nanya lagi, mana nabi-nabi Israel yang menyembah Yesus gitu kan. Nah ini kan seperti ini, sama juga seperti di dalam dosa waris tadi. Dia nanya pertanyaan yang dia sendiri kagak ngerti. Bagaimana ngasih taunya gitu kan. Nabi-nabi Israel itu memang tidak menyembah Yesus, tetapi mereka, nih tak kasih tahu ya, duduk tenang, lipat tangan ya, lalu pegang pensil, dicatat supaya ingat ya. Gitu. Lalu ya, nabi-nabi Israel itu mereka itu menubuatkan kedatangan Mesias juru selamat itu, bro ya. Mereka memang belum ketemu sama Yesus karena nggak masanya. Ya, Yesus itu datang setelah berapa ribu tahun baru Yesus datang. Penggenapannya itu 1000 tahun kalau nggak salah itu ya, 1000 tahun baru Yesus datang menggenapi apa yang mereka telah rencanakan, apa yang mereka nubuatkan. Jadi kalau kamu bertanya mana nabi-nabi Israel menyembah Yesus, ini kan pertanyaan anak yang saya bilang tadi. Mana 4 tambah 4 ya sama dengan 10 ya. Hei, kamu gitu-gituin saya, nyerang fisik gitu kan. Jadi ini kan seperti anak, aku bingung ya, anak kecil, anak SD yang sok tahu ya ngajarin seorang profesor gitu kan. Nah lalu nih saya kasih tahu nih ya, dosa waris itu ya, yang dimaksud dosa waris itu semua orang itu telah berdosa karena kuasa dosa itu telah menjalar kemana-mana. Tetapi bukanlah ya bapak itu nanggung dosa anaknya yang diturunkan kepada anaknya. Ini nggak ada, sama seperti yang kamu gadang-gadangkan tadi di dalam Yehezkiel, nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau untuk ngomong dosa waris itu punya ini sendiri ya, punya ini sendiri. Saya nggak punya waktu untuk nerangkan kepada Anda ya, tetapi saya sudah buktikan Anda tidak tahu apa-apa. Elohim mengatakan akulah yang menebusmu. Menebus apa dikatakan? Baca lagi itu Yesaya 53. Dia menebusnya dengan memberikan darahnya ya, dengan mencurahkan dirinya menjadi korban penebus salah. Ya, peristiwa penyalipan itu telah dinubuatkan oleh Yesaya sendiri. Yang dibilang dia itu penebus juru selamat, yaitu caranya dengan di dalam Yesaya 53. Kamu baca semua pasal di dalam Yesaya Yesaya itu baru kamu ngerti maksudnya apa. Sudah 12 ya. Terima kasih. SD nih. Ya, jadi kayak gitu ya, jangan maksa ya. Oke, silakan mengikuti dulu. Kita iklan dulu buat teman-teman yang ada dimanapun berada. Jikalau ingin suaranya seperti Tante Uti mempesona sampai ke seluruh alam, silakan beli rendang
saya di nomor telepon yang sudah ada di YouTube saya di description box. Dan kalau teman-teman yang daerah Makassar ingin beli rumah, hubungi Bang Zuma ya. Dan buat teman-teman yang ingin mungkin kenalan dengan Vincent dan ingin beli motor moge, silakan hubungi nomor Vincent. Kalau ingin belajar bahasa Inggris, silakan hubungi nomor handphone Tante Uti Watimena karena beliau adalah seorang guru bahasa Inggris. Kalau Umi Dini punya usaha, mungkin bisa kita inikan juga ya, promosikan. Baiklah, iklan selanjutnya adalah buat teman-teman yang mungkin saja berkeinginan membantu Bang Zuma. Apa sudah selesai ya Masjid Bang Zuma ya? Silakan, ada nomor tempat mendonasikan sebagian harta Anda untuk biar terjadi jadi dengan sempurna masjid yang ada di tempat Bang Zuma. Mungkin itu saja. Umi Dini ingin menanggapi lebih lagi ya pernyataan Tante Uti, tapi kita juga berharap Pak Jordan di sini tidak sia-sia keberadaannya. Nanti kita juga minta pendapat dari Pak Jordan. Pak Jordan, bagaimana? Apakah Anda masuk setelah Umi Dini atau tetap menyimak dan mendengarkan auman keras dari Tante Uti atau bagaimana? Terima kasih Bu Rifa. Ini kita lihat alurnya diskusi ini tidak mengena ya. Umi Dini juga bertanya. Oke, silakan mengena lagi ya Tante Uti ya, tolong dikenakan lagi ya biar meledak pada hari ini. Oke, Umi Dini dulu lagi. Oke. Sebentar Pak Jordan. Pak Jordan ya. Pak Jordan nanti dulu, nanti Pak Jordan setelah Umi Dini berbicara, lalu nanti mungkin saya masuk Vincent jadi moderator aja ya, karena ada beberapa poin yang mungkin saya hadiahkan untuk Tante Uti pada siang ini. Silakan Umi Dini, 2 hari 2 malam dimulai dari sekarang. Oke, tadi yang Umi sampaikan di sini adalah bukti bahwa ini tidak ada penebusan, tidak ada bukan penebusan dosa, tidak ada ajaran dosa waris. Yehezkiel dari 18:20 sampai dengan 23 itu membuktikan bahwa tidak ada dosa waris. Sementara Uti Watimenong ini dari tadi berbicara dosa waris. Saat Umi bertanya kepada dia, mana buktinya bahwa Yesus mengajarkan dosa waris? Dia mengatakan tidak ada. Ya kalau tidak ada, kenapa ditambah-tambahkan, diada-adakan itu dosa waris? Karena di dalam kitab Anda sendiri tidak ada pengajaran dosa waris yang disampaikan bahkan oleh Yesus sendiri, tidak ada. Lalu tadi nyampe ke Yesaya. Saya membuktikan Yesaya bahwa sebetulnya yang disebut dengan juru selamat dan penebus itu bukan Yesus. Yesaya 13 ayat 4. Yesaya 45, 23, 49, 26, 13 ayat 4 itu menjelaskan bahwa penebus dosa dan juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Lalu kamu berbicara lagi kenubuatan. Ini orang aneh-aneh ya. Pada saat kita berbicara juru selamat dan penebus dosa itu bukan Yesus, karena dia mengatakan dari Yohanes 17 ayat 3 bahwa percaya kepada Yesus, percaya sebagai juru selamat. Padahal Yesaya sendiri sudah menjawab bahwa juru selamat dan penebus dosa itu adalah Allah. Kemudian begitu dijawabkan dalam Yesus. Ini suaranya hilang Umi. Suara Umi hilang. Suara putus-putus Umi. Suara Umi putus-putus. Umi Dini. Oke. Umi Dini. Suaranya putus-putus. Mungkin headsetnya Umi Dini atau halo. Cek sekarang gimana? Oke ya. Jadi gini, yang penting dia memenuhi suatu syarat. Kalau diskusi itu harus menggunakan dalil. Dalilnya disebutkan, tapi ngawur, lari ke sana ke sini, berbicara lagi. Beda konsepnya penebusan dosa yang ada di dalam Islam. Sudah berkali-kali dikatakan Islam tidak mengenal dosa waris. Begitu loh. Kamu memaksakan di Islam harus ada dosa waris. Gak bisa. Kamu sendiri harusnya menjelaskan di mana di dalam kekristenan Yesus mengajarkan dosa waris. Karena di dalam kitabmu sendiri sudah tertolak dengan Yehezkiel. Benar ya. Yehezkiel 18:20 sampai dengan 23 itu sudah menampar kamu tentang dosa waris. Kemudian Yesaya juga sudah menampar kamu tentang juru selamat dan penebus itu bukan Yesus, tapi Allah di sana. Ya. Jadi jangan semau-mau gue pada saat debat kamu menggunakan dalil ke sana ke sini, tapi tidak sampai kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasannya adalah mana Yesus mengajarkan dosa waris? Mana ayatnya yang menyatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya menyembah Yesus sebagai Allah sehingga Yesaya itu dikatakan untuk Yesus? Paham ya?
Jangan lari-lari terus, gue capek. Makanya setiap diskusi sama Uti Watimena saya kalau dia ngomong saya lepas. Karena yakin, Umi yakin gak bakalan nyambung. Silakan Vincent, udah cukup segitu dulu. Oke, silakan masuk Pak Jordan, nanti saya akan masuk juga. Ya gini aja Rifa, saya selesaikan sama ini karena kalau masuk yang lain beda ini lagi, beda fokus. Saya beda lagi. Beda lagi jawabannya. Sebentar ini silakan Jordan. Ya, silakan Jordan setelah ini. Pak Jordan, nanti beda Pak Jordan. Nanti kalian malah yang berdiskusi di sini. Soalnya saya sependapat sama Bu Uti karena beda denom itu beda cerita soalnya. Nggak sama, beda denom beda cerita. Saya sependapat sama Bu Uti. Ya, saya kan mau menjawabnya dengan cara saya. Nanti Pak Jordan menjawab dengan cara Pak Jordan, jadi nggak nyambung. Jadi sebentar lagi saya minta waktu. Enggak. Saya cuma ini menanggapi saja antara pertanyaan dan jawaban. Iya, karena sebentar, Pak. Saya mau selesaikan dulu ya, sebentar ya. Sebentar aja. Saya mau selesaikan. Kasih waktu dong, Bu. Kasih waktu dong. Enggak makan waktu kamu kok. Pak Jordan sama Bu Uti tweet dulu siapa yang menang Home Pimpa dulu, itu yang nomor dapat bicara. Home Pimpa dulu kalian. Ya sudah, kalau saya enggak ini, saya keluar. Saya cuma menambahkan saja. Enggak apa-apa, enggak akan ngasih waktu, enggak akan ngurangin waktu, Bu Uti. Cuma sedikit aja ini, Bu Uti. Jadi gini, saya cuma ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh pertanyaan Bu Umi, ya Umi Dini tentang dosa waris. Di dalam kekristenan itu sudah dikatakan oleh Bu Uti itu tidak ada dosa waris. Coba jelaskan dalil yang menjelaskan itu bahwa itu adalah dosa waris. Pengertian dosa waris dengan yang menjalan itu berbeda. Salah Pak Jordan, salah. Kalau dosa waris ada hubungannya Pak Jordan dengan salah. Justru Bu Uti menyatakan pengajaran dosa waris ada di dalam kekristenan. Umi minta mana buktinya Yesus mengajarkan dosa waris? Lah, ini gimana? Kamu nggak dengar sih? Memang kalian kan yang berbicara tentang dosa waris. Kenapa jadi putar balik? Ini gimana sih? Kan kalian yang menyebutkan adanya dosa waris. Kok dibolak-balik? Oke, terima kasih. Uni Rifa, coba siapa gimana ini? Ya, oke, menarik. Dan baru masuk. Ya, oke. Saya juga mau menanggapi sih. Mau membalikan fakta ini. Udah ya, diam dulu Pak Jordan. Diam dulu. Ya, ketahuan. Boleh saya ambil alih? Boleh silakan ambil alih dulu. Baik, kita dengarkan pemirsa semua. Tante Uti diam dulu bahwa ternyata Tante Uti tidak mengakui adanya dosa waris. Ini cukup luar biasa ya, mulai agak tersadarkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin setelah diskusi dengan Umi Dini ya. Akhirnya Tante Uti tidak mengakui ada dosa waris. Wah, luar biasa. Silakan siapa tadi yang berbicara ini? Saya belum selesai. Padahal sebelumnya dia ngotot banget bahwa ada dosa waris. Sekarang dia mengakui tidak ada dosa waris. Ayo. Mau kabur, bukan mau closing, mau kabur. Luar biasa, penginjilan Umi Dini berhasil ya. Setidaknya doktrin dosa waris telah dibatalkan oleh Tante Uti. Silakan closing statement Tante Uti, nanti disambut oleh Umi Dini. Ya inilah penyelewengan ya, penipuan dan tepu-tepu ya kan jelas-jelas tadi Pak Yordan Yordan baru masuk nggak tahu. Mengatakan Yesus kamu memaksa saya, bagaimana Yesus mengajarkan dosa waris. Saya tidak bisa buktikan karena dosa waris yang kamu maksud itu tidak ada. Dan Pak Yordan kabur. Nah sekarang dia selewengkan lagi ya teman-teman ya, semua orang sudah melihat karena semua orang tidak sebodoh Anda ya kan ya, yang dimaksud dosa waris tadi saya sudah dosa waris tidak ada. Dosa waris tidak ada ya. Oke ya. Sabar dulu. Nanti Umi potong. Silakan poin Tante Uti ya, berikan edukasi. Tunggu dulu, sabar Tante Uti. Bentar dulu sayang.
Ya, silakan. Ya, saya mau selesai. Silakan. Ya, poinnya adalah dosa waris di tempat kami bukan yang dia maksud. Tadi dia memaksa ya. Bisa diputar ulang betapa ibu ini sangat meliuk-liuk ya. Sangat meliuk-liuk ya. Dia memaksa saya. Ada berapa kali dia mengatakan, mana perkataan Yesus yang mengajarkan dosa waris? Kita buka ulang. Ya, betul itu, Bu Uti. Ya, mana perkataan Diam dulu Pak Jordan, karena Pak Jordan baru masuk. Diam dulu, nanti Umi akan jelaskan semua. Amin sih Rifa. Ya, mana perkataan Yesus yang mengajarkan dosa waris katanya kan? Lalu saya bilang dosa waris, Yesus tidak mengajarkan dosa waris karena dosa waris yang Anda maksud tidak sama dengan dosa waris kami. Dosa waris buat kami karena dosa telah menjalar ke seluruh bumi, bukan Betul. seperti bapak memberikan warisan kepada anaknya. Dan yang anehnya ibu ini lucu sekali ya, otaknya entah kemana saya nggak ngerti. Dia sendiri memberikan jawabannya di dalam Yehezkiel, katanya bapak tidak tidak mewariskan dosanya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Nah ini kan ayat kita ya Bapak Jordan ya, ayat kita. Ya, makanya di dalam kitabmu tidak mengajarkan dosa waris, utiwati mangpret, nggak ada. Closingnya Udah closingnya kepanjangan, mencret, udah kepanjangan, berisik. Nah, ini seperti bicara dengan orang gila, ya kan? Iya kamu yang gila lah, kamu yang gila. Kamu yang mengatakan, kondusif. Tadi mengatakan udah kepanjangan. Kamu selalu mewek kalau diskusi sama aku. Ayo, udah. Langsung sudah poin tadi Uti, langsung. Ini adalah manusia yang aneh ya, mengerikan orang seperti ini ya. Dia bisa bertahun-tahun 100 derajat ya Pak Jordan ya. Dan kayak begitu. Emang kelakuan kamu kayak begitu dari dulu, Uti. Konsep juru selamat dia nggak tahu, konsep penebusan dia nggak tahu. Juru selamat Yesus, di mana juru selamat Yesus? Makanya. Ayat 3 dia nggak tahu, dan apa motivasi dan pengajaran Rasul Yohanes pun dia nggak tahu. Jadi semuanya dia nggak tahu. Tapi dengan radikalnya dia memaksa doktrin orang lain untuk disamakan dengan doktrinnya. Memaksa? Sudah habis. Kepanjangan lah. Ya, terima kasih loh. Kabur kan? Udah mau kabur, udah tanda-tanda. Jadi gini Pak Jordan kan baru masuk ya. Si Uti tadi kekeh dengan konsep dosa waris. Umi membuka dari kitabnya Pak Jordan, bahwa di dalam kitab Anda sendiri tidak mengajarkan konsep dosa waris. Di dalam Yehezkiel dari 18:20 sampai dengan 23 jelas. Ya, tidak pernah ada mengajarkan dosa waris, bahwa segala sesuatu perbuatan akan ditanggung atas dirinya sendiri. Tapi dia kekeh ada dosa waris. Makanya sampai di titik saya minta, di mana Yesus mengajarkan kamu tentang dosa waris? Dia bilang nggak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa kamu ditambah-tambahkan? Silakan kamu baca di dalam Wahyu, ya. Silakan di dalam Wahyu dibaca. Umi sampai baca Wahyu 22 ayat 18, Wahyu 18 ayat 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dia kekeh ada dosa waris. Padahal Umi sudah menjelaskan di dalam kitab kamu masalah dosa waris saja tertolak. Dari Yehezkiel ya, tertolak. Kemudian dia pelintir ke ayat 17, dia pelintir ke Yohanes 14 ayat 6. Apa coba maunya dia? Lari ke sana ke sini. Padahal Umi cuma minta tunjukkan kalau Yesus mengajarkan dosa waris. Malah dia bolak-balikan fakta. Nah, itulah penyakit dia dari dulu kayak begitu. Buntut-buntutnya kabur, nggak aneh. Dia berdiri di sini mau berbicara sama Umi karena tanggung. Dia udah masuk duluan, Umi masuk belakangan. Tapi kalau udah ada Umi di sini jago dia kalau misalkan berani masuk di sini. Karena dari dulu kayak gitu. Kita panggil dulu hostnya ini Bang Abu Hadid ini kemana ya? Ada orang-orang yang punya di bawah mungkin Bang Abu Hadid. Bang Abu Hadid tidur Abu tuh. Bang Abu Hadid. Sepertinya ini ada yang ingin naik, banyak di bawah yang antri Bang Abu Hadid. Oke, mungkin beliau tertidur ya. Jadi kita kunci saja Pak Jordan. Pak Jordan jangan turun-turun ya. Mungkin beliau sedang sholat. Biar kita di sini mencoba untuk
Sudah. Kalau saya mau tanya sama Ibu. Tunggu dulu, tunggu. Jangan. Sebelum saya izinkan bicara, jangan bicara dulu. Tunggu, sabar, ya. Oke, hargai saya sebagai moderator di sini ya, karena gaji saya cukup besar di sini ya. Pak Juliano. Diam dulu. Nanti saya bilang botak, nanti dimakan beruang saya nanti. Oke. Di sini kita sapa ini Bang Handi. Aduh. Pak Juliano bentar dulu.